Udah jam 10:05, bisa kita langsung mulai aja acara kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, yang telah memberikan kita nikmat untuk bisa berkumpul di sini hari ini, di sesi pertama kelas keluarga, di sesi mengelola emosi dan membangun komunikasi sehat. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta dengan keluarga dan sahabatnya, serta pengikutnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa dulu, semoga hari ini Allah memberkahi kita, melancarkan kegiatan kita hari ini, dan juga memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga menghindarkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nih, gimana teman-teman masih pada semangat kan ya, walaupun puasa-puasa, tapi mau menuntut ilmu, insya Allah pahalanya double-double ya. Jangan lupa disiapkan alat tulisnya, disimak materi untuk hari ini, sangat bagus sekali bersama dengan pembicara kita. Udah di-share screen dan beliau udah bergabung bersama kita. Tema hari ini mengelola emosi dan juga membangun komunikasi sehat. Dengan Kak Mutmainah Mufidah, MC Psikolog. Saya bacakan profilnya. Beliau adalah seorang psikolog klinis dewasa dan juga merupakan co-founder dari Arsanara Development Partner, dan saat ini praktik di @arsanara.id dan juga klinik ALD Depok. Dan beliau adalah merupakan bagian dari tim Counseling Corner Rumah Sakit Premier Bintaro, serta bagian dari tim peneliti dan juga intervensi psikologi pasien nyeri kronis, Fakultas Psikologi UI dan juga RS PON, Pusat Otak Nasional. Untuk riwayat pendidikan, beliau mengambil S2 Profesi Klinis Dewasa di Fakultas Psikologi UI, dan juga S1-nya di Fakultas dan juga Universitas yang sama. Masya Allah ya, bisa kita sambut pembicara kita, Kak Mutmainah Mufidah atau dipanggil dengan Kak Fida. Silakan Kak Fida. Assalamualaikum Kak Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Suaraku kedengaran jelas nggak nih? Kedengaran. Alhamdulillah. Okay. Yang lain dengar kan ya? Dengar. Oke, Alhamdulillah dengar Kak. Alhamdulillah. Jadi Kak Fida hari ini akan ngebawain sesi terkait dengan materi kita, lalu nanti akan ada sesi lanjutan untuk kaitannya dalam pandangan Islam dari Ibu Riana di sesi terakhir, dan sebelum itu ada sesi tanya jawab ya Kak Fida ya? Oh iya, betul. Jadi gimana nih untuk tanya jawabnya, mau langsung di-cut aja apa mau disimpan di akhir dulu? Enakan di akhir kali ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau tanya di tengah-tengah gitu, mumpung ingat pertanyaannya, di chat aja kali ya Kak Puri ya? Iya. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh langsung chat, boleh di Zoom, boleh juga di grup yang kelas psikologi ya teman-teman, nanti kita coba pilih pertanyaannya. Kalau misalnya cukup, mudah-mudahan bisa kejawab semua ya Kak Fida ya. Amin, mudah-mudahan. Oke, udah bisa dimulai Kak Fida? Oke, kita mulai aja ya. Iya. Terima kasih untuk Kak Puri dan juga Bu Eko dan juga teman-teman panitia yang lainnya yang udah memberi kesempatan untuk saya hari ini. Senang banget lihat pesertanya juga ramai ya, pagi-pagi hari Minggu pula, tapi banyak nih yang datang. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar bareng hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tadi udah dikenalin juga ya sama Kak Puri, saya biasa dipanggil Fida. Saya seorang psikolog klinis dewasa. Hari ini kita akan bahas mengenai emosi dan juga membangun komunikasi sehat. Sebetulnya ini materinya akan lebih berat di emosi, karena sebetulnya biasanya nih ketika sudah mampu mengelola emosi, biasanya kemampuan komunikasi sehatnya juga mengikuti. Gitu. Jadi kita akan banyak bahas mengelola emosi hari ini juga. Oke, tadi udah. Nah, kita kenalan dulu tapi ya sebelumnya nih tentang emosi ini tuh apa sebetulnya. Jadi ada banyak sekali teori yang menyebutkan atau mencoba mendefinisikan, tapi kalau saya biasanya ngambil yang paling gampang aja deh, yang paling praktikal kita ingat gitu, supaya gampang diingat. Jadi emosi itu perasaan yang kuat atau intens, perasaan kuat, yang seseorang miliki sebagai reaksi dari suatu kejadian, ataupun keadaan atau hasil interaksi dari orang lain. Jadi ada kejadian dulu, baru kita bereaksi, perasaan kita muncul, gitu. Bisa reaksi terhadap kondisinya, jadi kita ngeliat suatu kondisi, terus kita langsung bereaksi, atau reaksi terhadap kemampuan kita menghadapinya.
Misalnya ngalamin sakit jatuh, terus kita bereaksi terhadap kondisinya, aduh gimana nih, sakit banget rasanya jatuh. Terus kalau reaksi terhadap kemampuan menghadapinya, bisa nggak ya aku ngatasin sakit ini? Nah, itu contohnya ya, ada 2 bentuk reaksinya. Sebetulnya tujuan utama dari si emosi ini tuh bagus. Allah udah memberikan kita tujuan hadirnya emosi ini adalah untuk beradaptasi dengan keadaan yang ada. Jadi fungsi utamanya sebetulnya memang baik gitu. Membantu kita untuk paham apa yang sebenarnya lagi terjadi. Sehingga kita bisa lebih mempersiapkan diri ataupun paham harus ngapain nih di situasi ini. Misalnya nih, kebayang nggak ada teman kita habis dimarahin orang, kita tahu rasanya habis dimarahin orang itu nggak enak, kita bisa ngerasain. Nah, kita punya emosi di situ. Kita misalnya kasihan atau kita ikutan kesel teman kita dimarahin. Jadinya kita bisa lebih tahu tuh harus bersikap seperti apa di hadapan teman kita. Beda ceritanya kalau misalnya kita nggak bisa ngerasain, nggak bisa tahu rasanya nggak enak kalau dimarahin orang. Nah, pasti responnya juga beda. Contoh gampangnya juga bedanya nih kalau misalnya kita pernah gitu ya ngalamin orang tua kita ada yang meninggal. Terus teman kita ada yang mengalami hal yang sama. Orang yang pernah mengalami hal yang sama, pernah ngerasain rasanya ditinggal orang tua atau orang terdekat, mungkin akan lebih mampu, lebih memberikan respon yang lebih baik ketimbang yang mungkin belum pernah. Itu kita rasanya beda pasti, lebih tahu, kita jadi lebih paham harus ngapain. Gitu, itu tujuan utamanya dari si emosi ini. Oke, supaya kita bisa menyesuaikan diri ya dengan keadaan yang ada. Nah, ini sebenarnya situasi yang terjadi gitu. Proses yang terjadi ketika kita mengalami suatu emosi. Jadi ada suatu kejadian dulu atau pemicu biasanya, ini saya kasih contoh aja ya. Misalnya contohnya kita kejadiannya dikritik gaya parenting style-nya sama orang lain. Atau tadi dimarahin orang lain contohnya. Nah, baru dari situ masuk ke lingkaran psikologis kalau saya sebutnya. Lingkaran psikologis itu pikiran, perasaan atau emosi, terus fisiknya sama tingkah lakunya. Ini selalu muter 4 ini tuh. Muternya juga bisa saling mempengaruhi ya, bisa dari pikiran langsung ke tingkah laku, terus ke fisik, itu mungkin banget terjadi. Tapi selalu ada 4 hal ini ketika kita merespon sesuatu kejadian. Misalnya pikirannya langsung nih, tadi habis dikritikkan situasinya, terus pikirannya contohnya merasa atau berpikir bahwa kita bukan orang tua yang baik. Kita salah tadi tuh, udah ditegur. Terus emosinya jadi bisa macam-macam tuh, bisa jadi kesel, kecewa, nggak terima juga tuh dibilangin seperti itu. Dan masuk ke tingkah lakunya lagi tuh, tingkah lakunya misal jadi kita bales kritiknya juga, atau kita suaranya jadi lebih tinggi, karena kita kesel tadi emosinya ya, terus pikirannya juga ngerasa, kok kita dibilang nggak bener sih gitu. Terus fisiknya juga pasti akan muncul, fisiknya mulai dari capek, biasanya kalau kita emosi itu kan energi, nanti saya akan jelaskan juga ya. Jadi makanya kita kenapa jadi lebih capek. Kita jadi deg-degan, kalau misalnya emosinya marah biasanya deg-degan, tapi seneng pun ataupun excited apa ya, semangat gitu juga deg-degan nih, kayak saya sekarang ya. Terus juga panas, biasanya emosi tertentu tuh bisa bikin badan kita perasaan lebih panas. Nah, ini lingkaran yang terjadi, jadi semua itu memang saling berhubungan satu sama lain. Ada orang yang memang dominannya di pikirannya kuat sekali, sampai mempengaruhi emosi ke fisik, terus ke tingkah lakunya. Ada juga yang karena emosinya kuat sekali, kecewa banget, jadi pikirannya terpengaruh, terus fisiknya juga, ataupun tingkah lakunya. Atau juga ada orang yang tipikalnya ngerjain dulu, ngelakuin dulu, baru gara-gara itu jadi emosi muncul. Nah, itu juga bisa, tapi ini selalu akan mempengaruhi, gitu. Nah, ini kekuatan emosi. Tadi saya sudah sebut juga ya bahwa emosi itu sebetulnya adalah energi, bentuk energi, dorongan, dan juga motivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi berbagai emosi yang muncul itu sebetulnya jadi bisa dorongan buat kita. Bayangin kalau misalnya kita nggak punya emosi sama sekali, pasti akan berbeda nih. Kayak misalnya orang yang kerja, ngerasa seneng sama kerjaannya, biasanya akan jauh lebih terlibat, akan lebih berperan, lebih enjoy, tahu-tahu waktu udah habis karena kerja. Beda sama orang yang mungkin nggak ada perasaan seneng, justru perasaannya mungkin nggak seneng, kesel gitu sama kerjaannya. Jadi akan cenderung biasanya apapun yang bosnya ngomongin misalnya akan jadi lebih ngelawan, lebih kayak, "Kok gitu sih?" Nah, disitulah kekuatan si emosi ini, dia memberikan energi yang besar dan juga motivasi. Tergantung dari bagaimana kita mau mengelolanya gimana nih, mau dibawa kemana si emosi ini. Jadi ini ada beberapa contoh, sebenarnya emosi ada lebih dari ini ya, lebih banyak.
cuma ini yang cukup umum aja. Biasanya kalau senang itu akan mendorong kita buat terlibat, berperan tadi ya. Sementara kalau sedih bikin kita lebih banyak diem, lebih banyak merenung, refleksi. Atau kalau misalnya takut nih contohnya kita akan jadi lebih banyak menghindar atau menolak biasanya. Dan ini bisa juga dilihat sebaliknya kalau misalnya teman-teman melihat temannya atau pasangannya atau siapapun gitu ya, misalnya kok dia jadi lebih banyak menghindar, menolak, atau mungkin dia nggak mau melakukan sesuatu. Nah, bisa jadi salah satu penyebabnya ada emosi-emosi ini di baliknya. Bisa jadi dia lagi takut nih. Jadi kita bisa gunakan juga ini buat belajar memahami diri sendiri maupun memahami orang di sekitar kita. Itu kayak misalnya ada yang mendekat, memberi, melindungi, itu mungkin berarti emosi di balik itu adalah dia menyayangi kita, bisa jadi. Itu salah satu faktornya. Nah, hal yang penting adalah sebetulnya menyadari emosi yang saat ini tadi ya sedang membawa kita kemana nih? Apakah membawa kita menjadi orang yang pendiam? Apakah membawa kita menjadi melawan terus? Atau membawa kita jadi orang yang mau memperbaiki diri pada saat itu? Nah, dan tanyakan bahwa apakah ini yang memang benar-benar mau kita lakukan? Jadi yang penting kita sadar dulu apa yang ini lagi didorong kemana nih sama si emosi ini. Supaya kita yang mengelola atau kita yang berusaha mengontrol daripada emosi yang mendorong kita terus kemana-mana kitanya nggak sadar gitu. Jadi kita tanya dulu nih, ini yang benar-benar kita mau lakukan atau enggak. Oke, nah kenapa sih sebetulnya emosi ini susah banget dikendalikan? Klien-klien saya cukup banyak punya kendala terkait emosi ini, merasa kayaknya dibawa terus sama emosinya, bukan dia yang mengendalikan emosinya. Saya pun juga ya sebagai manusia juga sama, kadang juga emosi gitu ya. Nah, kenapa itu bisa susah banget dikendalikan? Karena emosi itu sebetulnya bersifat abstrak. Bukan sesuatu hal yang konkret, yang jelas, wujudnya juga nggak ada kan sebenarnya. Kita cuma bisa ngerasain. Sementara kemampuan berpikir abstrak itu adalah hal yang lebih sulit, jauh lebih sulit ketimbang berpikir konkret. Dan memang di manusia itu dari ilmu perkembangan juga itu berkembangnya belakangan, jadi yang konkret dulu. Makanya kenapa anak kecil itu akan susah dikasih konsep-konsep yang abstrak, konsep-konsep kayak cinta, konsep-konsep sahabat, konsep sayang itu lebih susah ketimbang konsep-konsep yang jelas, yang faktual, yang konkret. Kayak benda, diajarin benda, ini benda apa namanya, ini angka berapa, itu akan lebih gampang ketimbang diajarin sesuatu yang tadi yang abstrak ya, kasih sayang, mungkin tadi norma atau moral-moral, itu akan lebih susah buat anak kecil gitu ya, ketimbang konsep-konsep yang tadi yang jelas. Memang karena si emosi ini berkembang belakangan gitu. Jadi buat kita pun memang ini lebih sulit gitu. Terus yang kedua juga kematangan emosi itu tidak sama dengan perkembangan usia. Jadi udah dia berkembangnya belakangan gitu ya. Ini juga nggak berkembang bareng sama usia kita. Mentang-mentang usia kita udah 30, bukan berarti emosi kita juga kematangannya udah di usia 30, enggak, belum tentu. Gitu. Ini memang butuh latihan terus dan nggak berkembang otomatis sayangnya. Jadi kita pun sebagai orang tua, sebagai ya walaupun belum juga jadi orang tua, kita memang harus latihan terus gitu untuk mengembangkan kemampuan emosi ini, mengendalikan emosi. Begitupun juga ke anak, memang sesuatu yang harus dilatih sama anak ini. Diajarin bahwa ini kamu lagi sedih, ini kamu lagi senang, karena memang tadi ya abstrak, akan susah buat dia, jadi harus diajarin gitu. Dan dilatih terus buat kita pun gitu ya. Nggak kayak usia yang otomatis gitu ya. Tahu-tahu udah usia berapa nih, nggak berasa. Terus yang ketiga, emosi itu juga bersifat cepat dan langsung. Sementara butuh minimal sekitar 6 detik itu minimal banget buat informasi itu diproses ke otak. Jadi kalau emosi itu langsung begitu ada kejadian, reaksinya kita bisa langsung ngerasain tuh. Sementara kalau mikir itu enggak, itu butuh minimal 6 detik. Itu juga paling cepat ya, enggak semua orang 6 detik gitu. Ini menurut penelitian hasilnya 6 detik paling cepat gitu. Jadi memang kenapa kita jadi lebih reaktif dulu instead of mikir gitu, karena tadi nyampenya lebih duluan gitu. Sementara mikir butuh diproses dulu. Terus yang terakhir juga, ini yang paling sering terjadi sebetulnya, seringkali terdapat masalah yang lebih besar di balik emosi itu. Atau masalah yang belum bisa kita hadapi dengan baik, di balik emosi yang dirasakan. Misalnya, kenapa sih kita marah banget kalau misalnya kita masak, terus suami kita nggak mau makan. Padahal mungkin dia buru-buru gitu ya, buru-buru berangkat kerja. Cuma itu, tapi kita ngerasanya nggak dihargai, ngerasanya kok makanan kita mungkin nggak enak, mikirnya langsung kayak gitu. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar di balik itu buat kita.
bahwa misalnya nilai-nilai dihargai itu sangat penting buat kita, atau misalnya kita pernah punya pengalaman masak terus sama orang tua kita dulu, ini contoh ya, bisa misalnya dianggap, "Kok kamu nggak bisa masak sih, kamu nggak enak." Jadi ketika ada orang yang, apa namanya, yang nggak makan makanan kita tuh kita merasa langsung emosinya langsung kuat banget, gitu. Jadi ini kenapa jadi makin susah banget untuk dikendalikan. Ini, Kak Puri kalau saya ngomongnya kecepatan tolong dibilangin ya, takutnya kecepatan. Oke. Siap, Nah, siap. Aman kok, aman. terima kasih. Nah, manusia itu adalah makhluk yang dinamis. Jadi kita memang berubah-berubah gitu ya. Bisa merasakan berbagai emosi sekaligus, bisa juga emosinya berubah-berubah. Kita kan nggak selamanya senang, nggak selamanya sedih gitu ya. Atau mungkin kita bisa ngerasain satu emosi tertentu lebih lama daripada emosi yang lain gitu. Karena tadi memang manusia adalah makhluk yang dinamis. Dan memang kalau misalnya kita belajar agama juga, nanti pasti akan ditambahkan sama Ibu ya. Memang manusia itu kan hatinya yang membolak-balikan kan Allah gitu ya. Begitupun juga di dalamnya itu emosi gitu. Jadi memang bisa berubah-berubah gitu. Dan memang itu adalah hal yang manusiawi gitu. Sebetulnya kita berubah-berubah itu. Yang sebetulnya perlu dikendalikan itu bukan emosinya sebetulnya, tapi responnya atau tingkah lakunya. Kita mau menyikapi emosi ini seperti apa? Ya sedih, ya senang itu kan wajar, kita bisa ngerasain hal itu. Tapi yang jadi masalah, yang sering kali bikin masalah itu responnya setelahnya. Tingkah lakunya tadi, kalau lihat lingkaran yang tadi ya, tingkah lakunya sebetulnya kan nih, aku coba balik ya. Nah, sebenarnya kan yang jadi masalah nih, yang akan jadi timbul masalah sama orang lain, masalah sama diri kita adalah tingkah lakunya nih, ketika kita ngebales, misalnya emosinya tadi marah ya contohnya, itu kita ngebales dengan kritik lagi, dengan suara yang lebih keras, sebetulnya itu. Tapi kalau ketika kita ngerasain emosinya, emosi kecewa, mungkin kesel atau merasa marah gitu, itu sebenarnya hal yang nyata, hal yang kita wajar kita rasakan gitu. Jadi yang perlu kita kelola adalah bagaimana kita merespon terhadap emosi yang kita rasakan dan tingkah lakunya gitu. Jadi apa yang mau dilakukan nih ya sama si emosi ini. Jadi kita langsung bahas ya bagaimana cara mengelola emosi dan respon kita. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah menerima emosinya dulu. Saya selalu mengibaratkan hati itu kayak rumah dan emosi itu adalah tamunya. Kalau misalnya di awal kita udah nolak tamunya duluan, kita udah nolak kapan si tamu ketika tamunya lagi datang, gimana kita bisa mengatur dia. Kalau kita udah bilang enggak duluan, kita kan jadi nggak tahu sebetulnya ini apa yang dia datang mau bawa apa sih si tamu ini gitu ya. Jadi memang kenapa saya ibaratkan kayak rumah dan tamu gitu sih emosi ini, karena kita nggak bisa kendaliin kapan emosi itu mau datang, mau pergi. Tadi ya, yang akan membolak-balakan hati kita kan Allah gitu ya. Kalau tamunya datang, hal yang terbaik yang kita bisa lakukan adalah menerima dulu. Kalau tamu datang ke rumah kita kan kita terima ya, itu hal yang paling baik yang perlu dilakukan. Bukan langsung kita tolak gitu, langsung kita, nggak bisa terima dulu Pak. Kadang kan nggak bisa, perlu kita tanya dulu gitu ya. Nah, ini mau apa nih datangnya gitu ya. Semakin ditolak, soalnya semakin ditahan, emosi itu malah akan semakin kuat. Semakin kita bilang jangan, nah itu biasanya akan semakin keluar gitu ya. Kalau misalnya saya bilang jangan lihat kanan, pasti semua akan refleks lihat kanan. Ketimbang kalau saya bilang langsung aja, lihat kiri ya. Nah, orang-orang akan langsung lihat kiri kan, gitu. Kalau dibilang jangan kanan, langsung pada lihat kanan gitu. Nah, karena ini tamu, jadi bukan orang yang beneran tinggal di situ, gitu ya. Jadi sifatnya hanya sementara perasaan itu atau emosi ya. Hanya singgah dan biasanya akan pergi lagi tuh. Gitu. Jadi diterima dulu aja sebelum kita ngelakuin hal yang lain gitu ya. Ingat juga tapi terakhir, oke diterima boleh, tapi emosi itu bukan fakta, itu beda dengan fakta. Yang kita rasain nyata, kita mungkin ngerasain sedih, ngerasain senang tadi ya, marah, atau mungkin nggak terima, kecewa, dan segala macam. Tapi itu nggak harus selalu langsung dipercaya, karena tidak sama dengan fakta. Ini yang sering kita lupa. Kita mentang-mentang terima, kita coba, ya udah yuk, nggak apa-apa, aku ngerasain sedih sekarang, itu bagus. Tapi kita harus yakin juga bahwa ini nggak sepenuhnya benar, gitu ya. Tamu yang datang, contohnya lagi tamu nih ya, kan nggak selalu langsung bisa kita percaya, dia ngomong apa terus kita ikutin. Langsung kita terima, enggak kan, kita kelola dulu juga. Sama seperti si emosi ini. Contoh gampangnya gini nih, misalnya kita janjian sama orang, terus dia telat, dia nggak datang-datang nih, udah setengah jam nggak datang-datang, kita kesel dong rasanya, perasaannya, emosinya kesel. Terus emosinya juga kecewa, kok dia ngehianatin sih, kok dia main-main sama janji yang udah kita buat gitu. Misalnya ya, ini contoh perasaannya atau emosinya.
Tapi sebenarnya yang kita rasain itu nyata kan, beneran kita bisa rasain keselnya. Tapi di balik itu sebetulnya belum tentu itu hal yang faktual bahwa dia benar-benar mainin kita kan. Bisa aja ternyata dia telat ketika dia datang faktanya adalah, "Oh iya, maaf ya tadi aku bantuin ibuku dulu," atau tadi macet di jalan ada, kecelakaan misalnya. Bukan dia benar-benar mau ngehianatin kita, mau mainin janji kita, atau nganggap kita nggak serius gitu. Emosinya benar yang kita rasain, tapi kenyataannya kan nggak selalu begitu. Nah, yang sering kali jadi masalah adalah kita menganggap emosi kita itu selalu benar, selalu selalu sesuai dengan kenyataan yang ada. Pasti nih kayak gini, kalau kita kesel pasti emang dia yang berbuat gitu. Emang karena ada sesuatu yang dilakukan. Nah, padahal belum tentu gitu. Ketika kita mulai terjebak di emosi terus, kita biasanya ke depannya akan jadi jauh lebih susah untuk ngelihat fakta-faktanya. Dia ngomong apa kayak, "Ah, enggak, itu alasan kamu aja." Nah, biasanya itu yang kayak gitu yang jadi, masalah. Jadi kita yakini dulu bahwa, "Oke, ini yang aku rasain, ini aku terima, aku lagi sedih, nggak apa-apa, tapi nanti kita lihat dulu ya, apa sebenarnya kejadian yang sebenarnya terjadi." Kita ngomong dulu kayak gitu ke kita. Dan lagi-lagi ini butuh latihan ya, jadi dicoba dulu aja, gitu. Ini next-nya, ya. Dan sadari juga setelah itu bahwa, sadari dan juga kenali si emosi ini. Tadi kan kita udah sadar, oke ini sementara ya sedihnya, gitu, ini adalah lagi datang aja nih si tamu, bahkan beberapa klien saya itu pakai nama, oh ya ini si sedih dinamain misalnya, Miranda gitu, ini contoh aja, ini lagi datang nih si Mirandanya, nanti juga dia pergi lagi, gitu. Nah kita tapi juga nggak hanya berhenti di menerima, tapi kita coba lihat dulu juga, ada pesan apa sih di balik emosi ini. Kita refleksi juga latihan bahwa ini lagi ngomong apa sih si emosi ini gitu ya. Kita nggak akan bisa mengelola dengan baik kalau kita juga nggak kenal gitu kan. Gimana kita mau, menghadapi kalau kita aja nggak tahu sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di diri kita. Sebenarnya apa sih yang kita rasakan gitu ya. Mengapa sih ini bikin kita marah banget, ditanya aja. Kalau lagi marah terus, "Kenapa sih ini bikin marah banget ya? Kenapa sih dibandingin kejadian-kejadian yang lain, ini yang paling bikin marah? Atau kenapa sih ini yang bikin kita sedih banget?" Mungkin di balik itu kita, ada pengalaman-pengalaman sebelumnya kah? Trauma masa lalu kah mungkin? Atau memang masalah yang ini menantang banget buat kita, ini belum pernah sama sekali kita hadapi. Ya wajar kalau gitu jadi makin susah kan. Sadari hal itu dulu untuk membantu kita memahami diri kita. Pertama jadi paham, terus baru kita jadi bisa mengelola dan mengatur respon kita. Mengelola emosinya gitu ya, oke, kita bisa ngerasain ini dulu nggak apa-apa, terus oke responnya mau gimana. Intinya kita paham dulu sama diri kita, itu yang paling penting. Ini ada beberapa contoh aja, biasanya ini pesan-pesan yang dibawa sama si emosi ini. Misalnya kita senang, itu artinya sebetulnya kita lagi mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Jadi responnya sebaiknya adalah kita menikmati, kita bersyukur dengan hal itu, gitu ya. Kalau misalnya sedih itu artinya biasanya nih ya, ini biasanya ya yang berdasarkan pengalaman saya dan juga klien ataupun dari riset yang saya baca gitu ya. Jadi mungkin aja orang ada sedikit perbedaan-perbedaannya. Sedih itu biasanya tandanya bahwa kita kehilangan sesuatu yang berharga. Gitu. Kita jadi lebih bisa melihat bahwa oh ya ini memang sangat berharga berarti buat kita. Kita menyadari itu, kita paham bahwa kita jadi paham gitu ya. Kalau itu berharga. Jadi memang kita luangkan waktu untuk berduka dan juga untuk berdoa gitu ya. Ketika sedang mengalami sedih ini. Terus misalnya takut. Takut itu sebetulnya tanda bahwa ada sesuatu yang mengancam, ada sesuatu yang berbahaya. Orang-orang yang cemas biasanya respon takutnya itu sangat sensitif, sangat kuat gitu karena punya kecemasan gitu. Jadi memang, karena dia lebih sensitif terhadap sesuatu yang mengancam atau sesuatu yang dianggap berbahaya. Khusus untuk takut ya, takut ini sebetulnya adalah, respon yang, memberi sinyal buat kita nih. Ini sebenarnya bagus karena dia memberi sinyal bahwa ini ada sesuatu nih yang nggak beres nih, ada sesuatu yang bahaya nih, gitu ya. Tinggal gimana kita mengelolanya, tinggal bagaimana kita, oke berarti ketika ada sesuatu yang kita anggap mengancam, ini berbahaya buat kita, kita harus bersiap dan juga untuk menguatkan diri kita, gitu. Jadi action-nya apa nih setelah si emosi ini? Udah tahu pesannya gitu ya apa. Kalau marah itu biasanya ada sesuatu yang dianggap tidak adil. Itu ini nggak adil buat kita, entah pembagiannya, entah pembagian peran, entah kita diperlakukan tidak adil gitu ya. Kita jadi paham bahwa oh hal-hal kayak gini tuh yang kita anggap nggak adil buat kita. Kan setiap orang bisa beda-beda. Makanya kenapa setiap orang marahnya juga bisa beda
Gitu. Buat dia mungkin masalah makanan dibaginya nggak rata gitu, dia cuma dapat dikit nggak apa-apa. Tapi buat orang, dia nggak marah gitu, tapi buat orang tertentu bisa marah banget karena nggak adil, ngerasa ini nggak adil banget nih. Aku maunya makannya banyak juga gitu, contoh ya. Atau kecewa berarti ada sesuatu yang nggak sesuai dengan harapan. Nah, ketika kita kecewa, kita kembali lagi untuk mengatur ekspektasinya nih. Ekspektasinya realistis apa enggak gitu. Coba dikelola lagi gitu ya. Karena kadang kita kecewa, misalnya kita bilang sama pasangan gitu ya, aku kecewa banget sih kamu nggak datang hari ini. Kamu misalnya aku teleponin berkali-kali nggak angkat. Nah, kadang yang bikin kita jadi sakit hati, bikin jadi capek, itu ekspektasinya karena kita berharap bahwa dia akan mengangkat telepon kita. Kita berharap dia akan selalu ada buat kita. Nah, sebenarnya si ekspektasinya ini yang membuat kita sakit hati biasanya. Jadi kita atur kembali si ekspektasinya ini. Mungkin ada kesalahan di orang lain, mungkin ada kesalahan di kondisi atau situasi gitu ya, mungkin aja. Tapi kita juga sebagai individu juga perlu bertanggung jawab terhadap emosi yang kita rasakan. Jadi kita perlu do something juga, misalnya tadi itu mengelola ekspektasinya gitu. Atau misalnya merasa hampa, merasa kosong, berarti kita sedang tidak terhubung dengan orang lain, dengan Allah, dengan teman-teman, dengan pekerjaan, dengan apapun itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah bangun relasi kembali yuk, gitu ya. Ini saya coba satu-satu ya. Tidak semangat misalnya, itu berarti kan ada sesuatu yang hilang, motivasi yang hilang. Berarti cari lagi kalau gitu maknanya apa buat kita, nilainya apa. Temukan lagi nilai-nilai yang berharga buat kita. Kalau misalnya memang di pekerjaan saat ini atau di kehidupan yang lagi dijalani sekarang ya apapun itu ya, lagi nggak menemukan maknanya, nggak ada motivasinya, ya kita cari, kita temukan, nggak perlu kita nunggu gitu ya, supaya ada maknanya, supaya ada artinya. Kita cari ini kira-kira hal baiknya apa buat kita. Kayak gitu. Kita juga perlu aktif tadi ya, bertanggung jawab terhadap emosi yang dirasakan. Terus misalnya frustasi, contohnya emosi lain gitu ya. Berarti ada sesuatu yang memang belum berhasil. Bisa jadi yang perlu kita lakukan adalah ujian kesabaran. Kitakah ini atau memang kita harus lebih gigih lagi gitu ya. Jadi kenali dulu. Atau iri, ini beberapa emosi yang sering muncul nih biasanya. Iri bahwa misalnya kita artinya tandanya kita terlalu fokus pada hal yang kita nggak punya. Kita terlalu fokus pada orang lain. Jadi ini adalah momen atau diajak lagi untuk fokus lagi untuk kembali kepada karunia yang kita punya, yang kita dikasih sama Allah. Yuk kita balikin lagi yuk ke sini gitu. Yang next ya. Nah, kita sadari juga pemicunya. Tadi kan kita sadari pesannya di balik itu. Kita juga sadari sekarang pemicunya. Ingat nggak cycle yang tadi tuh ya, yang ada fisik, tingkah laku, pikiran, dan emosi. Kita sadari mana yang paling kuat di kita. Mana yang benar-benar bikin emosinya jadi kuat banget. Oh, kayaknya nih fisiknya nih. Yang lagi muncul banget tuh fisiknya, jadi ke fisiknya. Supaya kita bisa berusaha tadi mengubahnya, atau kita cari strategi mengatasinya. Misalnya udah terlanjur banget nih fisiknya yang jadi gemeteran, jadi deg-degan, jadi melotot, misalnya jadi keringetan, wajah mengkerut. Nah, mungkin di situ yang perlu kita sasar dulu. Nanti akan saya jelaskan juga ya beberapa tekniknya untuk mengelola di bagian situ gitu ya, ketika fisiknya udah mulai muncul banget gitu ya. Atau misalnya dari situasinya lebih bagus lagi kan kalau misalnya dari situasi kejadiannya, kondisinya kayak apa, kita sadar itu adalah pemicu-pemicu kita. Kita lihat dulu misalnya tiap pulang kerja, itu kayaknya kita nggak bisa banget tuh diomongin apapun. Karena akan nggak masuk, akan bikin kita kesel, akan bikin kita marah misalnya gitu. Berarti kita udah sadar, oh siap pulang kerja, ya nggak bisa, oke siap pulang kerja kita bilang ke orang rumah, oke kalau habis pulang kerja aku butuh waktu dulu 10 menit buat mandi sama nenangin diri, baru besok ngomong ya, setelah belum itu nggak bisa karena aku nanti akan jadi nyakitin orang lain doang gitu misalnya. Atau misalnya ada orang yang ngomongin soal keluarga gitu ya, kita nggak bisa tuh, kita jadi nangis terus gitu ya. Oke, berarti itu hal-hal yang situasi yang perlu kita kelola tuh, kita harus hati-hati, siap-siap gitu. Siap ada kejadian atau situasi itu. Jadi kita sadari dulu pemicu-pemicunya. Kalau memang bisa diubah keadaannya, bisa kita bilang dari awal kan, oh tolong ya jangan ngomongin soal perceraian dulu misalnya, saya baru mengalaminya gitu. Nah itu kan jadi lebih bisa kita kelola tuh ya, jadi lebih bisa kita hindari. Tapi kalau situasinya tidak bisa dihindari, ya kita kelola yang lainnya ya, pastinya kita masuk ke area-area yang lain. Kita perhatikan misalnya tadi kan fisiknya udah ya, kita perhatikan tingkah lakunya, kita ngapain, kalau misalnya kita lagi sedih kita ngapain, apakah kita mengurung diri gitu, kalau kita lagi marah kita ngapain, apakah suara kita tinggi, atau mungkin tangan kita mengepal. Nah,
ketika udah tanda-tanda kayak gitu, kita udah mulai ngepal, udah mulai mungkin udah mulai suaranya tinggi, ya stop. Sebentar, tahan dulu nih, kita udah mulai emosi nih. Nah, gitu ya. Jadi kita sadari itu supaya kita bisa latihan mengubah ataupun strategi apa yang bisa kita lakukan ketika mulai udah pikiran kita udah mulai nih tadi ngerasa nggak sanggup contohnya, atau ngerasa nggak layak, ngerasa nggak disayangin. Nah, kita bisa ngapain nih, gitu. Atau emosinya juga disadari pemicunya. Kapan aja sih, atau emosi apa aja sih yang sering kita rasain, gitu ya. Ini yang langganan banget nih, kayaknya aku lebih dalam seminggu ini aku kayaknya lebih sering sedih ya, gitu. Atau kalau misalnya lagi seneng nih, kalau lagi seneng tuh aku lagi jadi sering lupa waktu ya, gitu ya. Atau aku lagi sering sedih tanpa penyebab nih. Nah, itu juga kita sadari supaya tadi kita bisa kelola dan pasang strategi, gitu. Nah, ini kita masuk ke pasangan strateginya ya, ini kalau pikirannya. Kenapa saya sebut duluan nih kelola aspek pikirannya, karena pikiran itu sebetulnya aspek yang paling kuat, paling berperan dalam kemunculan emosi tertentu, gitu ya. Ini yang paling, susah gitu ya, ini paling perlu diubah pikirannya, supaya bisa mengelola emosi kita yang lain. Misalnya, ini ada beberapa triks yang bisa dicoba. Misalnya nih ketika udah pikirannya tadi ya, udah mulai mikirin, "Aduh kayaknya aku nggak berguna nih, kayaknya aku nggak layak nih." Nah, kita coba fokus, oke itu pikiran, kita fokus pada, faktanya apa. Bener nggak sih, faktanya tapi kan kita misal tadi contohnya adalah, kok kita ngerasa, nggak berharga banget jadi orang gitu ya. Oke, itu ada satu kejadian misalnya ditolak pekerjaan, terus kita ngerasa jadi orangnya nggak berharga, orangnya nggak bisa apa-apa gitu pikirannya. Oke, tapi faktanya apa, buktinya apa? Oke, aku baru 1 kali ini kan ditolak, dari pengalaman-pengalamanku sebelumnya masuk kuliah diterima, pengalaman sebelumnya organisasi apa diterima, gitu. Jadi itu fakta-faktanya perlu kita keluarin lagi tuh. Karena ketika kita lagi emosi, pikiran kita akan fokus kepada emosi itu terus gitu, pada kejadian itu terus. Padahal ketika kita fokus ke fakta, ke buktinya, atau kita coba seimbangin nih, misalnya pikiran negatif udah 1 muncul, seimbangin harus muncul juga 1 lagi pikiran positifnya, gitu ya. Kita jadi lebih sadar, lebih kebuka pikirannya, "Oh ya sebenarnya aku pernah ya ngalamin kejadian yang positif. Oh sebenarnya nggak segitunya kok, nggak semua hal buruk, ada juga kok pengalaman-pengalaman fakta lain yang bahwa memang aku tuh berharga kok," gitu ya. Terus juga kembalikan ke masa sekarang. Oke, itu masa lalu kita ditolaknya itu mungkin udah seminggu lalu kan. Sekarang masa sekarang apa yang bisa dilakukan apa sekarang? Mindful gitu, khusyuk menjalani masa-masa sekarang, gitu ya. Oke, sekarang kita lagi bulan puasa, ya udah mungkin kita fokus dulu ke bulan puasa disuruhnya, instead of mikirin yang kemarin ditolaknya, kemarin gagalnya gitu ya. Terus cari alternatif kemungkinan lain. Oke, aku ditolak nih sekarang, tapi mungkin nggak ada kemungkinan lain selain tadi kita ngerasa, oke selain mungkin kita nggak layak. Oke, tapi ada nggak alternatif kemungkinan lain selain karena kita memang belum layak? Oh mungkin aja, kuotanya cuma 1 gitu, atau mungkin aja, kita nggak diterima karena kita nawar gajinya misalnya gitu ya, beda. Atau mungkin aja kita nggak diterima karena memang jalannya bukan di situ gitu. Kan ada selalu ada banyak alternatif dari satu kejadian, gitu. Kita ajak pikiran kita ke situ intinya. Next. Oke. Terus, ini tadi untuk fisik terutama, kalau fisiknya sudah sangat, sudah jadi gemeter banget gitu ya, seneng juga kan bisa bikin deg-degan banget tuh ya sebenarnya. Nah ini kita bisa coba beberapa latihan ini, nggak harus sih kalau udah fisik, tapi kalau misalnya pikirannya juga atau udah sangat emosi, silahkan dicoba beberapa latihan ini, berhenti dan untuk relaksasi. Saya sih akan menyarankan untuk berhenti dulu, pokoknya apapun yang terjadi stop dulu. Kalau misalnya udah ngerasain udah emosi banget, udah kenceng, tadi udah ada pemicunya, udah sadar nih, udah tahu nih bakalan ada, muncul nih, tadi udah sadar situasinya udah nggak enak, stop dulu aja. Stop dulu sekitar tadi minimal 6 detik. Kenapa 6 detik? Karena tadi ya, untuk masuk ke otak tuh 6 detik gitu. Supaya otaknya bisa jalan dulu, bisa memproses. Karena kadang kita kan kalut gitu ya kalau lagi emosi tuh. Jadi stop dulu, berhenti 6 detik, kita bayangin deh 6 hal menyenangkan apapun itu. Entah lokasi-lokasi yang menyenangkan, apalagi sekarang lagi pandemi gini kan, tempat-tempat yang menyenangkan tuh kayak gampang kita bayangin ya jadinya ya. Itu coba kayak gitu dulu 6 hal menyenangkan, 6 binatang yang kita suka misalnya, terus latihan nafas. Nafas ini yang sangat amat, manjur gitu ya untuk beberapa orang, karena ketika kita lagi emosi tuh otak kita mandek gitu tadi ya. Jadi kita kasih energi lagi, kita nafas, itu ngasih energi ke otak. 4, 7, 8 rumusnya bisa dicari di YouTube juga atau dimanapun. Tarik 4 hitungan, terus tahan 7 hitungan, lalu buang 8 hitungan, gitu ya.
ini lakukan berkali-kali aja nggak apa-apa sampai kita ngerasa udah lebih balik lagi, lebih tenangan dikit gitu ya. Atau misalnya berhitung 1 sampai 10, minum air putih juga bisa, atau butterfly hug. Butterfly hug itu kayak jadi tangannya ngilang gini, saya contohin ya, ke sini. Terus kita pijit-pijit dulu sambil diem, sambil tarik nafas. Jadi bisa dikombinasikan ya ini. Silakan aja mana yang lebih nyaman dan works buat teman-teman. Terus juga ada teknik grounding. Jadi oke, lagi nggak bisa gerak sama sekali, kita langsung aja ngelihat 5 hal yang ada di sekitar kita, atau cari 4 barang yang bisa disentuh, terus cari 3 hal yang bisa didengar gitu ya, 2 hal yang bisa dicium, 1 hal yang bisa dirasakan. Intinya kita ngembalikin ke status nolnya. Karena tadi emosinya udah kemana-mana, udah ke masa depan banget, ke masa lalu banget gitu ya mikirnya. Pasti kan kalau emosi sekarang tapi mikirnya, iya dari dulu kan dia emang kayak gitu orangnya. Misal, iya soalnya selalu buat kesalahan nih, kayak gitu. Nah, kita balikin ke situasi sekarang gitu, ke netral lagi. Hal-hal yang netral ini yang di sekitar kita, benda-bendanya gitu. Baru setelah itu kita bisa mikir kan, apakah ini perlu direspon, perlu apa enggak sih, gitu ya. Itu dulu, kalau memang nggak perlu, ya udah nggak usah. Atau apa sih dampaknya ketika kita respon? Itu dulu yang ditanya, perlu nggak direspon, terus dampaknya apa, baru manfaatnya apa. Baru di situ kan kita jadi mikir lagi, gitu. Nah ini, fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Selalu ada hal-hal yang memang di luar kendali kita. Terutama nih pikiran orang lain, pendapat orang lain, kesalahan orang lain, ataupun kita sebagai muslim pun perlu meyakini bahwa ada takdir-takdir yang memang sudah ditakdirkan untuk kita kan. Jadi itu adalah hal yang di luar kendali kita. Selalu nggak semua hal bisa kita kontrol gitu. Ya kita fokusnya pada hal yang bisa kita kontrol aja, misalnya perkataan kita, tindakan kita. Jadi apa sekarang yang bisa kita kerjain, itu aja. Kalau misalnya kita fokus kepada hal yang di luar itu, kok dia ngomongnya gitu sih, kok dia nyakitin terus sih. Nah, itu bisa lebih capek. Atau kita berusaha ngubah orang lain tuh akan capek banget. Jadi kita fokusnya apa nih? Oke, kita nggak bisa ngapain gitu. Karena again orang lain itu bukan tanggung jawab kita, bukan juga tugas kita buat ngajarin dia gitu ya. Kecuali ya kalau memang ke anak atau mungkin ke pasangan yang sangat kita sayang gitu ya, memang kita ada tanggung jawab untuk mengubah. Oke, tapi juga sadari nggak 100% tugas kita, pasti ada pengaruh dari diri dianya juga dan ada dari Allah ya yang membantu untuk mengubah orang lain. Jadi apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita ubah itu dulu. Supaya otaknya juga fokusnya ke situ gitu ya. Terus buat rencananya gitu. Terus salurkan pada hal lain. Tadi kan kita lihat bahwa emosi adalah energi gitu ya. Jadi memang perlu disalurkan. Kalau ini sudah sangat berlebihan dan udah ke hal-hal yang negatif. Ada orang yang marah-marah terus yang emosinya kesal, marah, jadi marahin orang lain, nyakitin perasaan orang lain misalnya. Oke, jadi itu udah perlu disalurkan. Salurin kemana? Ke olahraga kah energinya? Ke lari gitu. Ini olahraga-olahraga yang memang mengeluarkan banyak energi ini yang saya sebutkan di sini gitu ya. Atau ditulis gitu ya, membuat jurnal, diary gitu ya. Nulis itu dengan tangan ya. Bukan misalnya ditulis tangan, bukan tulis ketik gitu. Kadang itu bikin emosi lebih keluar, energinya lebih habis tuh di situ. Kita keluarin lewat situ, atau cerita ke orang lain. Tapi ya tadi, kalau memang lagi nggak bisa curhat ke orang lain, bisa nulis, bisa mewarnai, pakai warna-warna yang memang mengekspresikan diri kita gitu ya, emosinya, silakan aja. Atau ada orang yang memang kalau bercerita ke orang lain gitu ya, lebih keluar gitu ya. Atau ibadah, cerita sama Allah, berdoa, itu juga bisa bantu untuk nyalurin energinya. Supaya nggak dipendem, karena kalau dipendem nanti tahu-tahu buyar, tahu-tahu meledak gitu. Kayak gelas aja tahu-tahu penuh gitu ya. Gelas yang keruh kan nggak bisa diisi air yang jernih kalau misalnya belum dikeluarin. Kita nggak bisa ngasih energi yang positif ke dalamnya kalau energi negatifnya si air yang keruhnya belum dikeluarin gitu kan. Nah ini, bangun lingkungan yang sehat dan juga gunakan sumber daya yang kita punya. Jadi kita coba latih untuk berkumpul dengan orang-orang yang memang mengajak ke kebaikan supaya kita kebawa gitu ya. Dan ingat bahwa kita adalah makhluk sosial, jadi pasti ada modeling, pasti ada mencontoh sekitar. Even kita udah dewasa, pasti kita juga bisa mencontoh teman kita, gitu ya. Nggak cuma anak kecil aja yang akan niru perilaku kita, tapi kita pun juga bisa meniru orang lain. Kayak misalnya contohnya aja, kita ada beberapa sifat kita yang mirip orang tua kita dulu misalnya. Nah, karena memang pada dasarnya manusia itu makhluk sosial yang memang memodel orang lain bisa jadi. Ada faktor itu juga yang kita punya. Jadi memang kumpulkanlah kita dengan orang-orang yang memang tadi baik ya, yang bisa ngajak kita atau at least bisa ngingetin. Misalnya aku lagi mau coba, contohnya tuh mau
coba untuk mengurangi marah-marah sama orang lain. Kita pakai minta tolong sama pasangan, coba dong boleh nggak diingetin kalau misalnya aku udah mulai marah, suaraku udah mulai tinggi. Tadi kan kita udah sadar pemicunya, tangan aku udah mulai gemeter. Nah, coba diingetin ya untuk aku, ya coba inget nih kamu jangan kelola lagi emosinya. Ya gitu kita bisa menggunakan orang-orang di sekitar kita. Atau sumber daya kayak misalnya alarm gitu ya, pasang di tulisan di dinding kamar, di wallpaper HP, yang gampang kita ingat kalau kita lagi emosi itu langsung ingat. Saya juga pernah klien saya itu pakai, jadi dia susah banget mengendalikan emosi marahnya waktu itu, jadi dia pakai alarm berkala setiap 1 jam. Karena dia gampang banget marah apapun, dia pakai setiap 1 jam sekali diingetin, oh ya harus latihan kelola, tarik nafas, dia reminder-nya tarik nafas. Jadi oke, setiap 1 jam sekali dia akan tarik nafas, yang tadi tuh teknik grounding-nya dia pakai lagi gitu ya. Jadi kita gunakan kerahkan di sekitar kita semuanya untuk mengingatkan. Karena manusia ya tadi ya pasti lupa, pasti ada hilafnya, pasti kayak iya keceplosan ngomongnya mungkin gitu ya. Nah, terus juga pola hidup yang sehat ini juga penting. Karena misalnya nih makanan nih, kenapa makanan itu juga penting kita jaga, kita atur. Selain makanan yang bergizi tentu ngasih energi yang baik, jenis-jenis makanan tertentu itu juga bikin emosi tertentu gitu. Orang yang lebih sering makan daging, itu biasanya lebih cenderung lebih sering gampang emosi marah ketimbang yang makan sup. Tapi ini hanya satu faktor ya, saya tidak bilang pasti. Enggak, emosi itu tadi bisa disebabkan oleh banyak sekali faktornya. Jadi tapi kita bisa mengontrol gitu, hal-hal ini yang bisa kita kontrol kan, latihan untuk pola hidup sehatnya. Dan makan misalnya tadi saya masuk makan dulu ya, makan yang teratur. Kenapa teratur? Karena itu melatih kita supaya punya sistem bahwa, oh abis ini gini, abis makan misalnya bekerja setiap jam ini makan. Jadi emosi kita juga punya aturan gitu, oh iya ini abis emosi harus ngapain gitu. Jadi kita biasakan hidup teratur juga. Oke, setiap kali emosi berarti aku bisa tadi misalnya nulis. Kalau kita biasa hidup teratur kan kita udah akan lebih gampang tuh untuk ngelakuin hal-hal tadi ketika lagi emosi akan lebih teratur juga gitu. Terus jaga makan, terus biasakan bangun di pagi hari. Ini yang makanya kenapa nih bulan puasa kan nih jadi lebih bisa mengontrol emosi juga sebetulnya salah faktornya karena kita bangun pagi. Bangun pagi itu kita energinya lebih banyak ketimbang orang yang bangun siang. Energinya lebih banyak, jadi kita lebih bisa ngatur energinya mau dibawa kemana. Karena energi lebih banyak masuk ke otak kan lebih fresh kalau pagi ya. Tadi kita jadi bisa lebih mikir, oke kita harus ngapain, gitu. Makanya membangun pagi itu juga perlu. Terus atur jadwal dan buat prioritas supaya lebih teratur tadi ya. Ketika orang yang lebih teratur cenderung biasanya lebih bisa mengelola emosinya. Karena dia tahu, oke abis ini perlu ngapain, gitu. Terus istirahat dan tidur yang cukup. Biasanya orang lebih cranky kalau lapar atau kurang tidur. Nah, ini juga perlu diperhatikan nih, ada orang-orang tertentu yang emang kalau kurang tidur tuh aduh lebih gampang nangis, lebih gampang marah. Nah, ini jadi makanya kenapa juga perlu olahraga juga seperti itu. Tadi kan udah disinggung ya kalau misalnya olahraga untuk menyalurkan. Terus self-care maksudnya perlu juga sesekali kita melakukan hal-hal yang menyenangkan diri kita. Me time untuk ngerefleksiin semua yang udah kita lalui selama seminggu ini kita ngapain aja, kita refleksiin. Supaya kita bisa tata kembali tadi perasaannya. Terus ya hubungi profesional atau seperti psikolog ataupun dokter kalau memang mengalami masalah-masalah yang kayaknya udah nggak bisa di-handle sendiri nih gitu ya. Terus banyak juga membacanya dari sumber yang terpercaya. Kalau misalnya nggak dari sumber yang terpercaya kita biasanya lebih lebih gampang kebawa emosi gitu. Kalau misalnya sumber-sumbernya jelas, itu biasanya penjelasannya lebih masuk akal. Nah, di situ kita juga ketika masuk akal ya kita jadi lebih percaya kan, gitu. Oke. Nah, itu tadi kita udah singgung soal mengelola emosinya gitu ya. Latihan respon-responnya. Sorry saya mau lihat dulu udah jam berapa ini. Oke, masih ada waktu ya. Ini kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom chat juga ya. Oke, nah tadi kita udah latihan beberapa trik-trik untuk mengelolanya, mulai dari menerima, terus kita sadari pemicunya, kita pasang-pasang strategi kalau fisiknya lagi muncul gitu ya, respon-respon fisik yang muncul kita ngapain, pikiran juga tadi tuh ya, kita udah lihat apa perlu kita bisa lakukan gitu ya. Nah, sekarang kita bisa masuk kepada komunikasi yang sehatnya. Kadang ketika kita lagi emosi, kita belum tenangin diri,
komunikasinya jadi berantakan. Kita ngomongnya jadi kemana-mana. Kemana-mana either ngomongin hal yang lalu-lalu atau either ngomongin yang belum kejadian. Nanti gimana ya, nanti gini loh. Kalau kita lagi takut, lagi cemas tadi ya, nanti gimana ya besok kalau misalnya nanti kita salah lagi, salah ngomong gimana ya. Nah, gitu kan. Komunikasi ini baik pada diri sendiri maupun komunikasi terhadap orang lain ya. Cuma ini mungkin akan saya lebih banyak bahas komunikasi kepada orang lain. Oke, nah komunikasi yang sehat itu adalah komunikasi yang asertif. Jadi ada beberapa jenis atau tipe komunikasi seperti yang bisa lihat di layar ini. Komunikasi yang asertif itu adalah komunikasi yang terbuka, yang menghargai diri sendiri dan orang lain, dan diungkapkan secara jelas dan juga percaya diri. Jadi memang komunikasi yang saat ini itu terdiri dari elemen-elemen ini ya, terbuka. Jadi kita nggak jujur, nggak menutup-nutupi, nggak berbohong, tapi juga dalam prosesnya ini menghargai diri sendiri dan orang lain. Kadang tuh either kita suka jadi lebih menghargai orang lain, terus melupakan kebutuhan kita, atau jadi justru menghargai diri kita doang, lupa sama orang lain, gitu ya. Dan setelah udah menghargai juga, dua-duanya sama-sama dihargai, kita juga ungkapin dengan jelas dan percaya diri. Kadang sih kita udah bagus bisa menghargai dua pihak gitu ya, udah terbuka juga jujur apa adanya gitu yang disampaikan. Tapi kadang diungkapkannya tuh nggak jelas gitu ya, nggak, kitanya malu-malu ngomongnya atau ngungkapinnya juga kalimatnya nggak diatur dengan baik, jadi kan pesannya juga nggak sampai gitu. Ingat bahwa komunikasi adalah dua arah dan tujuannya menyampaikan pesan sebetulnya. Ini ada beberapa jenis komunikasi yang lain gitu ya, selain asertif. Kalau asertif yang tadi ya, yang sesuai dengan kebutuhannya tuh dua-duanya yang berusaha dipenuhi, yang dipentingkan, terus mengutarakan dengan terbuka fakta-faktanya tadi, makanya tadi kenapa saya mengajak kita lihat faktanya apa yuk gitu ya, kalau misalnya kita udah terlalu kalut dengan emosi ataupun dengan pikiran kita. Terus mempertimbangkan orang lain, jadi everybody win, semua orang menang gitu. Tapi selain komunikasi asertif, ada juga nih komunikasi-komunikasi lain yang mungkin pernah kita lakukan atau masih sampai sekarang, gitu ya. Misalnya agresif, jadi kebutuhan diri yang paling dianggap paling penting, sebenarnya orang lain tuh enggak. Jadi kita mengutarakan opini kita, jelas sih disampaikannya, jelas, clear gitu ya. Tapi ya tadi mementingkannya orang lain gitu, tanpa disaring dulu. Jadi mindset-nya kita yang menang, orang lain yang kalah gitu. Atau sebaliknya pasif, kita yang mengalah terus ya, kita nggak penting deh, yang penting orang lain aja, itu juga nggak sehat sebetulnya secara psikologis. Karena kalau misalnya orang yang pasif, yang nggak bisa diungkapkan keinginannya, atau nggak jelas mengungkapkannya, merasa kepentingan dia nggak lebih penting dari orang lain gitu, nggak sama pentingnya, kita akan misalnya mendem, blek, tahu-tahu nanti kebuka gitu, tahu-tahu nanti meledak gitu emosinya. Tahu-tahu nanti pas meledak itu yang jadi bahaya, ngomongnya jadi kemana-mana gitu. Atau agresif, meledak, tahu-tahu nggak dapet apa-apa gitu. Pesannya nggak sampai, kok orangnya nggak ngerti-ngerti gitu. Tahu-tahu gitu. Pasti agresif juga. Nah ini sebetulnya yang paling sering nih. Pengennya kebutuhan kita dianggap penting, tapi nggak mau mengutarakan secara langsung. Bilangnya sih takut menyakiti orang lain, padahal dengan kita mengutarakan secara tidak jelas, itu justru yang bikin orang lain bingung, itu yang justru kadang bikin menyakitkan gitu, dengan kode-kode gitu. Ingat, kita nggak bisa mengontrol pikiran orang lain, kita nggak bisa mengendalikan apa yang orang lain pahami gitu ya. Tapi kita bisa berusaha untuk menyampaikannya dengan jelas. Kita kan nggak pernah tahu apa yang dia pikirin gitu ya. Jadi justru dengan kode-kode itu yang bikin nobody win jadinya. Kita cuma capek kode-kode terus gitu ya, nyampeinnya nggak jelas. Orang lain yang nerima juga capek karena nggak ngerti-ngerti ini maksudnya apa sih, maunya apa sih. Jadi dua-duanya kalah gitu. Oke, nah gimana sih caranya supaya bisa lebih asertif? Tentunya yang pertama perlu sadari adalah ini butuh latihan, sama kayak mengelola emosi. Beberapa hal dalam psikologi gitu ya, memang adalah hal-hal yang perlu dilatih. Nggak bisa muncul dengan sendirinya gitu ya. Kalau fisik mungkin kita tumbuh aja badan kita gede dengan sendirinya. Tapi itu juga nggak bisa kan, harus dikasih makanan yang sehat gitu ya, supaya tumbuh dengan baik. Apalagi secara jiwanya, secara psikologisnya, memang perlu dilatih. Dan saya senang banget makanya kenapa ini untuk keluarga, karena memang terkadang pelajaran ini tuh nggak diajari dari dini gitu ke anak-anak. Nggak diajari dengan, mungkin kita juga dulu nggak diajarin sejak kecil. Karena memang beda zaman ya. Kalau sekarang kan mungkin secara kebutuhannya juga sudah lebih bisa masuk ke kebutuhan secara jiwa gitu ya, nggak hanya kebutuhan fisiknya. Kalau dulu mungkin kita, orang zaman dulu, orang tua kita fokusnya memang memenuhi perut dulu gitu ya, emang itu yang sanggupnya, memang itu kondisinya, negaranya juga mungkin belum
semaju sekarang teknologinya, jadi memang belum bisa gitu. Nah sekarang alhamdulillah kita jadi lebih bisa melatih hal-hal kayak gini nih, kemampuan komunikasi asertif maupun emosi kepada diri kita maupun ke anak-anak kita. Karena memang ini tadi dilatih, dikembangkan, bukan sesuatu yang ada gitu. Bahwa benar ada orang-orang yang memang dari keluarganya memang tipe yang diem, yang kalem-kalem gitu, yang bisa kontrol emosi. Tapi tetap aja tetap perlu dikembangin gitu. Misalnya, nah ini beberapa tips and tricks-nya gitu ya. Kita coba memberi respon pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Nggak di depan umum dong, nggak lagi ada di acara keluarga dong, mungkin acara keluarga besar gitu kan. Di depan umum kita ngomong ke pasangan kita atau ke anak kita, enggak, tapi kita cari waktu yang lebih tepat. Oke, misalnya saya mau ngomong nih kira-kira kapan waktu yang tepat buat kamu, misal kalau orangnya udah dewasa ya. Atau sekarang lagi kita sama-sama lagi nggak enak nih ya, jadi kita cari waktu yang lain gitu. Jadi kitanya juga ngomongnya juga perlu waktu kan, kita juga perlu memproses tadi emosinya dulu sebelum kita ngomong. Dianya juga perlu gitu. Karena semakin kita ngomong lagi dua-duanya lagi emosi nggak akan masuk. The louder we speak, the less we're heard gitu ya. Semakin keras kita ngomong, biasanya semakin nggak didengerin sama orang lain. Kita juga kadang pas udah sadar, aduh kita ngomong apa ya tadi ya gitu ya, kalau kita lagi emosi. Terus ya empati yang kedua. Berusaha di posisi dia dulu juga. Oke, kita marah, kita kesal sama tindakan dia, atau kita nggak sedih banget digituin sama dia gitu ya. Tapi kita lihat konteksnya dia lagi ngalamin apa sih, gitu ya. Mungkin dia juga justru dia yang lagi nggak bisa menghandle dirinya sendiri di saat itu, atau dia yang lagi punya masalah lain, atau dia yang emang lagi emosi banget gitu. Bukan buat mewajarkan perilaku dia, tapi membuat kita lebih paham dan biasanya menurunkan tuh diri kita. Atau tadi misalnya contoh berantem sama orang tua, beda banget gitu pandangan kita sama orang tua. Kenapa sih mama nggak mau ngertiin aku terus gitu ya? Oke, berantem, tapi kita lihat juga empatinya. Mungkin dulu memang cara pola pengasuhan orang tuanya dulu ke orang tua kita seperti itu gitu ya. Gitu ya. Lagi-lagi bukan buat mengajarkan, tapi buat kita jadi lebih paham, bisa jadi lebih turun tuh emosinya, lebih bantu berkomunikasi secara asertif. Dan sesuaikan konteks, kita lagi ngomong sama siapa. Lagi-lagi kalau sama anak kecil yang mungkin tadi hal-hal yang dikomunikasikan adalah yang lebih faktanya. Kalau memang usianya masih di bawah 5 tahun gitu ya. Kan kemampuan abstrak itu baru di usia 10 tahun ke atas tuh anak kecil. Di bawah itu kita harus sesuaiin juga ngomongnya, ini nggak enak ya rasanya gitu. Atau misalnya hal-hal yang memang dia bisa lebih ngerti. Kamu kalau di mainannya diambil nggak mau kan? Nah, adik kamu juga nggak mau tuh gitu. Jadi kita ajarin dia lebih hal-hal yang dia bisa lebih fakta. Coba misalnya dialihkan gitu mainannya. Main yang ini dulu ya, dikasih lihat dulu barang yang lainnya. Jadi kan tuh faktanya tuh yang ada di depan yang lebih konkret gitu. Baru mainannya diambil yang satu lagi. Ini contoh aja ya. Terus gunakan I statement. Misalnya ini beberapa konteksnya, misalnya sama pasangan gitu ya, atau sama temen gitu ya. Oke, saya merasa sedih. Beda antara kita ngomong, kamu yang salah sama aku nggak setuju. Itu beda tuh, I statement, aku gitu. Saya merasa sedih, merasa tidak dianggap, saat saya sakit kamu pergi. Beda ketika, kamu kok pergi terus sih pas aku sakit? Nah, kamunya itu tuh yang bikin keresahannya menuduh. Nah, ketika dituduh ya nggak akan masuk gitu, orang nggak akan mengerti biasanya. Tujuannya menghindari menuduh dan menyuruh. Kayak aku akan lebih gampang atau merasa lebih terbantu kalau kamu cuci piring ya. Ketimbang langsung kamu cuci piring ya. Nah, itu kan lebih menyuruh. Orang kayak apaan sih nih orang belum udah nyuruh bangun-bangun pagi-pagi gitu ya disuruh. Ketimbang oh, aku lagi gampang, oh ya berarti memang aku dibutuhkan ya gitu. Rasanya kayak oh memang dia butuh aku ya. Nah, biasanya kayak gitu orang jadi lebih mau masuk tuh. Oh iya ya tenang tenang, aku bantuin gitu. Terus ya komunikasi itu juga utarakan tujuan berbicaranya. Penting juga tuh untuk kepentingan bersama, biar dia tahu bahwa ini bukan kita mau ngomel-ngomel, bukan kita mau mengkritik, tapi dengan kita ngomong ini akan lebih baik untuk kita berdua loh. Kamu juga punya tempat untuk ngomong di sini. Jadi disampaikan aja tujuannya misalnya sama-sama buat supaya pernikahan kita lebih baik lagi ke depannya. Atau supaya nanti ngomongnya sama anak kita lebih sama, lebih sejalan. Atau misalnya supaya kemauan kamu bisa diakomodasi, kemauan aku juga bisa diakomodasi, supaya kita lebih saling sayang lagi ke depannya, supaya kerjasama kita lebih bagus lagi ke depannya. Tujuan-tujuan yang bersama, karena tadi komunikasi itu dua arah, nggak bisa hanya satu tujuan. Jadi orang juga lebih oh dalam omongan ini saya dianggap ya, gitu. Terus kenali, kelola, dan kompromi. Ini 3K yang penting. Jadi kenali dulu apa sebenarnya masalahnya. Kita lihat dulu sebenarnya masalahnya apa sih, atau kita lihat sebenarnya butuhnya apa sih dia.
gitu. Sebenarnya, oh dia butuh didengerin ternyata. Terus kita kelola kita sanggup nggak mendengarkan, contohnya misalnya kita bisa lagi sanggup nggak untuk, punya pasangan yang memang butuh didengarnya lebih banyak, atau kita lagi sanggup nggak nih memenuhi kebutuhan anak kita sekarang, atau teman kita yang lagi sedih gitu ya, kita kenali, oh dia lagi sedih nih, terus kita lagi bisa memberikan yang dia butuhkan nggak nih gitu ya. Apakah kita lagi bisa dengerin teman kita nggak nih sekarang? Kita juga kenali, karena kalau kitanya juga lagi nggak siap, juga nggak bisa dong, kita nggak bisa optimal gitu. Terus kita kompromi tentunya yang terakhir. Oke, aku lagi nggak bisa, tapi kapan bisanya? Atau mungkin aku lagi bisanya cuma 50%, sekarang aku bisanya cuma ngirimin dia makanan dulu GoFood gitu ya. Habis misalnya dia habis mengalami satu hal yang menyedihkan gitu ya. Daripada nggak sama sekali, kita juga perlu ada, sisi, bergerak lebihnya gitu. Ataupun dalam saat berbicara pun lagi ngomongin konflik gitu ya, terus apa yang jadi di sisi kita, apa yang mau kita turunin. Mungkin tadi standarnya kan yang kita turunin, atau mungkin, kita jadi mau lebih, oke deh kita rela berkorban sedikit, pulangnya jadi lebih dicepetin gitu ya, berangkatnya lebih pagi misalnya gitu, kita juga perlu ada komprominya, gitu. Terus ingat bahwa kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain. Jadi setelah dikomunikasikan, kita juga perlu paham bahwa ya tadi ya, kita nggak bisa kontrol dia mau apa. Yang kita bisa lakukan adalah belajar untuk ngomong sebaik mungkin aja. Gitu. Urusan dia dengerin, urusan dia ngelakuin apa enggak, ya kalau kita udah berusaha dengan sebaik mungkin, ya itu jadi urusan dia gitu. Kan sama-sama udah dewasa juga tadi ya, udah jadi tanggung jawabnya dia, tindakan dia. Gitu. Terus, oke, bagaimana yang berikutnya juga, berbicaranya dengan jelas. Nah, ini yang paling penting juga. Tadi hindarin muter-muter gitu ya, mengeluh mengeluh mengeluh. Ya mengeluh pesannya apa sih gitu. Kalau memang pesannya adalah kita pengen didengerin, ya langsung aja ngomong, "Kayaknya aku lagi butuh didengerin nih," instead of, "Kamu kok nggak dengerin aku terus sih? Kok aku kayak capek terus ya sendirian?" Nah, itu kan mengeluh ke mana-mana gitu, nggak jelas. Sebenarnya, kita butuhnya apa sih, supaya orang yang lawan bicara kita juga tahu harus ngapain. Tadi kita nggak bisa memprediksi dia akan tahu tentang kita semuanya. Bukan tugas dia juga cenayang tentang kita gitu, dia nggak akan tahu. Dia bukan Tuhan gitu ya, nggak akan tahu, apa yang kita mau kalau kita nggak ngomong. Dia juga manusia, sama kayak kita nggak akan selalu bisa tahu apa yang dia mau, gitu. Jadi ngomongnya berusaha dengan jelas. Kalau perlu dicatat dulu, catat dan latihan dulu kita mau ngomong apa. Tadi kan kita kelola dulu emosinya, terus oke, jadi kita jadi lebih paham, oh sebenarnya di balik emosi ini tadi kan kita lihat ya pesan-pesannya apa sih. Sebenarnya kita lagi ngerasa, misalnya tadi ya kehilangan sesuatu yang berharga. Ya udah itu yang kita utarakan bahwa sekarang saya lagi merasa kehilangan sesuatu yang berharga. Saya berharap kamu bisa, lakukan begini-begini karena saya lebih ngerasa tadi I statement-nya, saya ngerasa itu akan membantu saya tuh. Nah, jadi dipakai semuanya dikombinasikan ya. Tapi catat dulu kalau memang bisa. Tadi makanya berhenti dulu kenapa penting, supaya kita bisa nyatet dulu, bisa, latihan dulu gitu ya. Kalau situasinya memang lagi nggak bisa gitu nyatet dulu, nggak bisa latihan, ya udah hal yang paling baik adalah diam dulu. Diam aja dulu sampai waktunya kita lebih oke, kita juga kan kadang butuh waktu buat mengelola gitu. Atau tadi nafasnya dulu deh gitu ya, tadi yang mana yang lebih oke yang bisa dipraktekkan sama teman-teman semuanya, yang mana yang duluan, yang enak gitu. Habis itu juga atur gestur atau wajahnya. Sebetulnya yang baik itu ketika lagi ngobrol sama orang duduknya itu agak sampingan atau L gitu duduknya, jadi nggak berhadapan-hadapan. Tapi kalau memang konteksnya nggak memungkinkan ya juga nggak apa-apa, ini tambahan aja. Duduk sebelahan sama anak terutama itu akan membangun atau duduk sebelahan atau duduknya tuh kayak kita agak turun dikit tuh kalau sama anak itu biasanya akan membantu lebih, ngerasa lebih dia merasa lebih sejajar, merasa lebih didengerin, dia juga biasanya lebih ada ruang buat ngomong gitu ya. Itu seperti itu. Gitu, ini hal yang perlu diperhatikan. Nah, sudah selesai. Terima kasih banyak. Silakan kalau ada yang mungkin sharing atau mau bertanya, aku kembalikan ke Kak Puri ya. Aduh, Masya Allah, Kak Vida. Sesinya keren banget, Sharing. bermanfaat banget. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa menarik hikmah dari sesinya Kak Vida barusan. Jadi intinya kita perlu mengenali dulu ya Kak Vida ya emosi kita. Kita tahu nih pemicunya apa. Terus yang paling penting sebenarnya kita fokus ke respon kita sendiri ya. Nggak usah mikirin, maksudnya jangan fokus ke hal-hal lain yang nggak bisa kita kontrol gitu ya. Ini manfaat Betul. banget. Dan ini kita masih punya waktu 15 menit untuk tanya jawab nih Kak Vida. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Langsung saya bacain aja ya. Ini ada yang raise hand juga. Kita ke chat dulu. Ini ada pertanyaan dari Weni. Assalamualaikum Kak. Tadi kan sudah dijelaskan ya cara mengelola emosi secara pribadi itu untuk diri sendiri.
Kalau cara mengajak anak untuk mengelola emosi mereka gimana ya? Kebayang gimana cara ngajak adik yang lebih kecil untuk butterfly hug kalau sedang marah gitu. Ya, Boleh oke Kak oke. Ida? Ya, terima kasih nih Mbak Weni ya. Pertanyaannya sangat bagus dan mudah-mudahan bisa aplikatif juga buat yang lain. Tadi yang butterfly hug tuh sebetulnya hal yang baik. Anak kecil kan juga bisa kita ajarin gitu ya. Karena itu kan fisikal, sesuatu yang konkret lagi-lagi. Ingat, anak kecil butuh sesuatu yang jelas. Kita aja nerima sesuatu yang nggak jelas aja susah nih, apa sih orang maksudnya gitu ya, apalagi anak kecil yang memang tadi kemampuan emosinya belum sampai, belum bertumbuh tadi, kemampuan emosi itu tumbuh di remaja gitu ya. Makanya kenapa di remaja itu banyak anak yang lebih gampang marah, lebih gampang meledak atau lebih susah nangis gitu ya. Kenapa sih nih anak remaja kita kayak gitu? Karena memang itu baru pertama kalinya dia otaknya mulai mikirin tuh, gimana ya cara mengelola ini, itu pertama kali itu di situ. Makanya dia buyar tuh, dia agak-agak guncang gitu ya puberti. Nah, kalau ke anak kecil, jadi tadi misalnya fokus ke hal-hal yang konkret. Misalnya ke anak kecil, apa ya tadi tuh yang butterfly hug itu bagus. Terus misalnya pakai mainan. Mainan-mainan emosi itu ada banyak. Sebenarnya nggak harus beli, tapi pakai kita kasih, tau nggak sih emot-emot yang ada smile, yang ada emot-emot nangis atau apa. Nih, ini namanya sedih. Kamu kalau pas lagi kayak gini, coba kamu gimana? Nah, misalkan dia nanti contohin, atau ibunya juga bantu contohin, bapaknya bantu contohin ya. Misalnya lagi nangis juga gini, nah ini namanya lagi sedih. Itu bisa tuh kalau di luar konteks ya, ini pelajaran biasa, jadi dikasih tunjuk, yang ini sedih. Terus pakai warna-warna tuh, biasanya itu lebih kena tuh buat dia. Jadi dikasih emot-emotnya itu buat ngajarin. Nah, banyak kok mainan-mainan kayak gitu sekarang, ataupun kita print sendiri di internet itu bisa tuh. Jadi kita tunjukin ini namanya sedih. Kamu kalau lagi sedih kayak gini kan, nah gitu itu bisa. Jadi jelas. Atau kalau memang lagi pas yang paling bagus sebetulnya pada saat dia lagi emosi di situ. Dia lagi nangis banget, tapi ini cek sesuaikan usianya ya. Kalau misalnya bayi kan memang langsung dipenuhi aja, kalau bayi memang harus langsung penuhi, dia butuh apa, makan, ya dia lagi butuh buang air itu ya. Kalau lagi misalnya usianya lagi udah bisa nih ya, misalnya 3 4 tahun, 5 tahun tuh udah mulai bisa ya. Misalnya dia lagi nangis atau dia lagi marah-marah, kita usap-usap, jadi butterfly hug-nya kita tanya dulu ke dia, terus kita ajarin dia untuk lipat tangannya, terus atau enggak kita usap-usap sambil bilang, "Ini kamu lagi marah ya," gitu. "Nggak enak ya rasanya marah ya." Jadi dia tahu, dia bisa faktual gitu pada saat itu, "Oh ini ya, ini lagi marah nih aku namanya." Jadi besok-besok dia juga lebih ngerti dan konsisten ibunya juga setiap kali atau bapaknya ya, setiap kali marah, "Oh ini lagi namanya kamu marah, ini kamu lagi sedih ya, nggak enak ya. Yuk kalau lagi sedih kita coba istighfar bareng-bareng," misalnya. Jadi sama-sama ibunya juga ngelakuin istighfarnya. Atau, "Yuk kalau misalnya kamu lagi marah, yuk sama ibu digandeng langsung tangannya, kita minggir dulu yuk sama-sama," gitu. Nih kamu, terserah kalau memang anak udah bisa ditinggal sebentar sedikit gitu, kita agak jauh, kita menjauh juga nggak apa-apa. "Nih kamu di sini tenangin diri sendiri dulu ya, kamu mau nangis dulu boleh, mau, marah sebentar juga boleh, tapi nanti 10 menit, Umi balik lagi," misalnya gitu. Tapi juga tinggalnya kita ngintip ya, supaya kalau dia takutnya kalau dia melakukan hal berbahaya kan kita ada. Jadi, seperti itu sih, mudah-mudahan, sedikit menjawab ya pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Kak Weni. Ini untuk pertanyaan selanjutnya dari Penny Maudi. Assalamualaikum Kak. Aku sendiri suka menyimpan emosi daripada diledakkan, karena pernah diledakkan dan respon dari mereka tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau kita emosi, inginnya kan dipeluk dan lain-lain yang positif, tapi ini respon mereka malah Kak Puri, negatif. sore boleh di aku Oh, agak sorry, ini sorry. dari awal, Halo? maaf. Halo? Ya udah. Udah jelas? Tadi apa Oke. pertanyaannya? Iya, aku sendiri Ya, suka menyimpan emosi daripada diledakkan, karena pernah mhm, diledakkan dan respon dari mereka tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau kita emosi kan mhm, pengennya dipeluk dan lain-lain yang positif, tapi oke ini malah responnya negatif, dan itu membuat saya berpikir untuk menyimpan aja semua emosi marah, kecewa, dan lain-lain. Nah, oke, itu jadi pandangan psikologinya gimana ya kalau menyimpan emosi sendiri? sebenarnya menyimpan, sendiri, kalau disimpan terlalu lama tadi perumpamaan saya tuh selalu seperti kayak gelas yang keruh, penuh, tahu-tahu pecah gelasnya gitu ya. Selalu kayak gitu, apapun jadi kalau disimpan terlalu lama itu memang tidak baik sebetulnya. Nah, tapi saya juga mengerti tidak semua orang bisa atau punya kemampuan merespon dengan baik gitu. Saya aja yang belajar psikologi butuh beberapa waktu untuk bisa, belajar cara merespon dengan baik gitu ya. Dan kadang juga orang lain juga belum tentu lagi siap kondisinya. Ada orang-orang memang dia juga lagi punya masalah sendiri tadi atau dia emang nggak tahu, simply nggak tahu. Jadi, mungkin ada beberapa cara misalnya kita coba salurin mandiri dulu.
Jadi penyalurannya sendiri, misalnya tadi menulis diary itu biasanya cukup ampuh buat beberapa orang, menggambar, atau kita intinya sesuatu wadah yang bisa mengeluarkan itu, gitu. Tapi kalau misalnya memang mau sama orang lain, terus tadi udah tahu kebutuhannya pengen dipeluk, pengen apa, ketika kita lagi sedikit tenang, disampaikan aja. Besok-besok kalau misalnya aku lagi marah, aku dipeluk aja ya, nggak usah diomongin apa-apa, kamu cuma perlu peluk. Gitu. Disampaikan aja ke orang yang memang kita bisa percaya, dan tadi atau ke ya orang-orang tadi ya yang memang dirasa kayaknya nih kita butuh respon dari mereka. Karena kadang mereka nggak ngerespon tadi salah satu alasannya karena nggak mengerti caranya harus apa. Jadi kita sampaikan aja apa yang kita butuhkan. Ya gitu. Jadi dengan komunikasi asertif tadi ya, Kak Fida ya? Yes. Tapi juga disalurkan sendiri dulu juga nggak apa-apa, Kak Puri. Misal tadi dengan olahraga, Kak, intinya ada channel-channel sendiri untuk nuangin gelasnya tadi biar nggak penuh, gitu. Oke, jadi yang penting disalurin dulu ya. Oke, Siap. ini pertanyaan ada yang keloncat dari Nul Fadil Ahmad. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Mau tanya cara menangani overthinking, gimana ya Kak Fida ya? Mengatasi overthinking. Ini udah di-setting sih. Oh, oke. Ini aku sambil sharing yang tadi aja kalau gitu ya. Kalau soal overthinking kan sebenarnya itu pikiran ya. Gimana sih ini? Nah, ini udah masuk aja belum? Udah. Oke. Nah, ya ini beberapa aspek yang mengelola pikiran. Saya sadar juga bahwa beberapa emosi itu atau sedih terutama ya atau kecewa tuh akan memunculkan overthinking ataupun sebaliknya. Jadi overthinkingnya jadi bikin kita makin sedih, makin emosi terputar di pusaran itu gitu ya. Jadi ini beberapa trik, tadi kenapa saya agak cepat tadi di sini karena saya salah lihat jam tadi. Ini bisa saya ulang lagi ya, mungkin ini beberapa trik untuk overthinking. Pertama, sadari dulu overthinking itu adalah tadi kalau misalnya saya selalu mengaitkan selalu rumah dan tamu. Kalau misalnya hati itu adalah rumahnya, emosi adalah tamunya. Kalau pikiran itu atau otak kita itu adalah rumahnya, makanya pikiran itu adalah tamunya. Itu pikiran juga kan berubah-berubah. Kita nggak selamanya mikir kita buruk, pasti ada momen-momen juga kita mikir kita baik gitu ya. Jadi again, pakai pandangan itu dulu, bahwa itu adalah singgah yang kita perlu terima dulu. Sebelum kita bilang jangan overthinking, jangan dipikirin. Nah, semakin bilang jangan dipikirin, akan dipikirin nggak sih, Kak Puri ya? Gitu. Jadi kita terima dulu, oke aku punya pikiran kayak gini, terus bisa nggak aku batasi waktu. Jadi aku overthinking dulu boleh, tapi 10 menit aja. Silakan dia itu muncul, terus kasih nama pikirannya. Kalau untuk pikiran ini lebih ampuh untuk kasih nama. Ini si Tuti, kalau saya sih Tuti, maaf ya kalau dia namanya Tuti, karena Tuti itu singkatan dari tukang tipu. Aduh maaf ya. Jadi saya biasanya bercandain aja ke diri saya sendiri, ini Tuti lagi muncul nih ya, Tuti lagi main-main, ntar juga Tuti pergi sendiri gitu ya, kita ngomong. Atau kayak misalnya kita lagi overthinking masalah kerjaan, masalah bos, masalah apa, atau masalah aduh bisa nggak ya dapet jodoh gitu mungkin ya. Terus kayak, oke Tuti kamu lagi main, nanti kamu boleh pergi lagi ya kalau udah selesai gitu ya. Jadi kita batasin sambil kita kasih nama, intinya kenapa perlu dikasih nama juga, atau itu tuh supaya berjarak sama pikiran. Kita sadar bahwa pikiran ini belum tentu fakta yang terjadi. Itu again, pikiran dan perasaan itu belum tentu sesuai dengan kenyataan. Jadi kita sadari itu dulu juga. Terus trik yang lain juga tadi ya, fokus kepada buktinya apa. Oke, aku mikir aku nggak layak tadi itu mungkin ya. Aku mikir aku nggak akan bisa dapet jodoh contohnya. Buktinya apa? Buktinya aku berusaha ibadah dengan baik kan, sementara buktinya Allah udah janji kalau orang yang baik itu akan dapat jodoh yang baik gitu. Allah udah janji orang berpasang-pasangan, semua manusia itu fakta kan, itu bukti yang ada. Atau buktinya aku selama ini berusaha bersosialisasi dengan baik. Aku punya kenalan dengan baik gitu. Nah, itu kan bukti-bukti yang perlu kita munculin, atau kita lagi overthinking hal yang lain, cari buktinya apa, bener nggak ini? Terus cari seimbangkan positif dan negatifnya, pakai rules of 1:1. Setiap kita munculin satu overthinking, kita harus munculin satu overthinking lain yang juga positif, gitu kan. Karena memang perlu disadari, otak itu tuh memang tugasnya mikir gitu. Emang aktif pikiran kita, emang Allah udah ngasih nih tujuannya aktif berpikir supaya kita bersiap, supaya kita lebih hati-hati dalam melakukan supaya kita nggak mengulangi kesalahan yang sama gitu ya. Jadi memang akan selalu aktif gitu ya. Terus juga usianya nih, saya nggak tahu yang nanya usianya berapa, tapi memang usia-usia 20 sampai 35 tuh biasanya overthinking-nya sangat kencang tentang hidup gitu. Banyak yang di overthinking-nya tentang isu-isu pribadi.
Ntar kalau usianya Work udah life menikah, udah berkeluarga, ntar overthinking tentang keluarga. Jadi setiap fase pun juga akan biasanya kan ada yang di overthinkingin gitu ya. Jadi kita latihan dari sekarang, terus latihan juga cari alternatif kemungkinan lain. Jadi diajak mikirin, oh ada kemungkinan lain kok gitu ya. Terus growth mindset gini, oke, aku mikirin ini banyak, terus aku bisa apa dengan ini? Jadi aku bisa apa? Oke, aku mikirin mulu nih tentang kerjaan aku yang banyak banget nih kayaknya. Takut dimarahin bos besok misalnya. Jadi aku bisa ngapain? Aku cuma bisa bersiap sama berdoa, udah oke, aku ke situ aja ya. Gitu. Atau mungkin apa hikmahnya gitu ya bisa dicari, tapi nanti dulu juga nggak apa-apa. Yang penting apa yang bisa dilakukan sekarang, kita ajak ke situ. Terus ajak juga fokus ke mindful ke saat ini. Karena orang overthinking itu kan biasanya either ke belakang gitu ya, jauh ke belakang biasanya jadi masalahnya depresi gitu atau jauh ke depan jadi cemas gitu ya. Jadi kita fokus balik ke sekarang yuk, balik sekarang yang kejadian lagi apa nih? Sekarang lagi di mobil gitu, lagi nyetir ya udah fokusnya ke situ dulu. Ini dibalik-balikin terus, memang harus latihan tadi untuk balikin si overthinking-nya ini. Dan growth mindset-nya juga dikembangin. Saya sih biasanya start dari terima dulu pikirannya tadi, terus saya cari alternatif kemungkinan yang lain. Dan nggak usah khawatir kalau mungkin sekali dua kali nyoba terus belum berhasil. Dicoba terus aja. Nggak apa-apa, memang kita butuh proses kok untuk bisa menangani itu. Oke, Mudah-mudahan menjawab ya ini. mudah-mudahan. Jadi panjang jawabannya. Ini Terus Kak Vida, ini ya masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab nih, tapi sebenarnya waktu untuk sesinya sudah habis karena kita mau masuk ke sesi dari Ibu Riana untuk pandangan Islam mengenai tadi emosi dan juga komunikasi yang sehat. Gimana nih? Mau langsung lanjut aja apa mau spare sedikit lagi untuk tanya jawabnya? mungkin langsung aja ya. Langsung Kalau aja ya. nanti Mungkin setelah Ibu Riana mungkin ada waktu, kita bisa balik ke pertanyaannya. Kan ibunya juga sudah hadir ya. siap. Oke, oke. Kayak nggak enak. Oke, kalau gitu sekarang kita masuk dulu ke sesi untuk pandangan agama Islam tentang ini, tentang mengelola emosi tadi dan juga komunikasi yang sehat. Pada Ibu Riana, kami persilakan. Jazakillah khair Mbak Puri atas kesempatannya. Jazakillah juga Mbak Fida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa tips dari Al-Qur'an dan hadis untuk kita menyikapi hal-hal yang kita alami dalam hidup ini dan mengelola emosi kita dengan baik. Pertama, mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dan Allah akan menguji siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Nah, Allah berfirman dalam Az-Zariyat ayat 56, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian di dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang ciptakan mati dan hidup agar dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Kemudian yang kedua, kita menyadari bahwa setiap manusia itu pasti akan diuji. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157, Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wabasyiris sabirin." Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang ketika ditimpa musibah maka dia akan mengatakan sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah dan kasih sayang dari Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian yang ketiga, triknya adalah banyak bersyukur, dan kemudian jika ada hal-hal yang kita tidak sukai ya, kita tidak kehendaki gitu ya, maka hendaklah kita bersabar dan tidak marah. Di dalam surat Ibrahim ayat 7, ya Allah berfirman, "Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan bahwa
Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu ingkar, maka adaku sangat pedih. Kemudian kalau kita tidak berkenan, maka Rasulullah berdoa menyarankan, la taghdab sampai 3 kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Walakal jannah. Janganlah marah, janganlah marah, janganlah marah, maka bagimu surga. Kemudian yang keempat, bersikap sabar dan berdoa. Ya, memohon pertolongan kepada Allah saja. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Ya. Kemudian memohon kepada Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Fayastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, katakanlah aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa meminta kepada. Maka hendaklah kalian memenuhi permintaanku dan kemudian hendaklah kalian beriman agar kalian selalu dalam kebenaran. Kemudian yang kelima, meyakini bahwa setiap permasalahan ada jalan keluar. Ya, ada kemudahan-kemudahan. Dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya. Usri itu adalah kata yang berbentuk tunggal. Yusra kata yang berbentuk jamak. Oleh karena itu, ketika ditafsirkan, maka ulama menafsirkan bahwa ini adalah satu kesulitan diapit oleh 2 kemudahan. Ya, jadi ada janji Allah, betapapun besarnya kesulitan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang lebih dari kesanggupannya. Gitu, ya. Kemudian yang keenam, menyerahkan semua permasalahan kita kepada Allah. Karena Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka dan menjaga rezeki yang mencukupi kita. Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 2-3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah menyampaikan urusan-urusannya, dan sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang ketujuh, kita berdoa setiap malam agar di dalam hati kita tidak memiliki rasa dengki kepada siapapun orang-orang beriman. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 10, Allah mengajarkan doa, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sungguh engkau maha penyantun, lagi maha penyayang. Kemudian tips yang terakhir, memohon kepada Allah rumah di surga sebagai balasan atas kesabaran kita ketika di dunia. Sebagaimana Siti Asiyah, istri Fir'aun berdoa kepada Allah dalam surat At-Tahrim ayat 11. Rabbi ibni indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga. Demikianlah 8 kiat yang bisa saya sampaikan, ya, agar kita menjadi manusia yang lebih tenang, ya, menghadapi segala persoalan hidup. Ya, semoga kita semua keluar menjadi pemenang di dunia dan mendapat hadiah rumah cantik. Dan kita kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikianlah, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Riana. Terima kasih banyak atas materi yang sudah disampaikan. Masya Allah, ternyata Islam sudah memberikan petunjuk ya Bu ya, terkait dengan pengelolaan emosi, terkait dengan cara berkomunikasi ya Bu ya, dan ini ternyata berkaitan juga nih dengan sesi yang tadi disampaikan oleh Kak Vida. Terima kasih banyak Ibu. Saya remove dulu spotlight-nya. Nah, ini untuk sesinya, teman-teman sekalian, masih ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab, tapi sesuai akad di awal kita sesinya sampai jam 11.30 nih, jadi gimana? Nggak apa-apa nggak kalau misalnya kita overtime sedikit untuk melunasi jawaban pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di Zoom dan juga di chat?
Nggak apa-apa nggak kira-kira? Oh, ada yang raise hand juga. Gimana? Nggak apa-apa kalau overtime sedikit? Bisa dilanjut Oke, sebentar, Kak. oke. Oke, lanjut katanya. Oke, siap. Mohon maaf ya kalau kita overtime, kita percepat sedikit. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, izin bertanya, saya pernah konsul waktu pernah depresi karena dikhianati oleh pasangan. Katanya saya menderita psychological time, jadi pikiran saya lompat ke belakang atau ke masa depan, jadi lebih cemas dan emosi tidak stabil. Bisa dijelaskan lebih lanjut soal ini? Untuk Oke, Kak Fida, boleh? sebetulnya istilah psychological time itu cukup jarang di saya temui ya. Tapi kalau isu depresi itu cukup sering atau kecemasan itu cukup sering. Jadi memang psychological sebenarnya jarang disebut, tapi kalau memang ada maksudnya pernah mengalami masalah sebelumnya gitu ya, berarti kan tadi sudah disebut bahwa lebih fokus kepada atau lompat ke masa lalu atau ke masa depan. Maksudnya sebetulnya gini, kalau dari ini kan saya juga nggak melihat kasusnya secara lengkap ya mungkin. Tapi dari penangkapan saya, kalau misalnya orang yang depresi itu cenderung atau punya kecemasan, itu cenderung fokus di masa lalu. Jadi bayang-bayangnya, kenapa di masa lalu itu maksudnya bayang-bayang kejadian yang sebelumnya, yang tadi mungkin punya pengalaman dikhianati pasangannya itu terulang terus tuh di kepala kita. Nah, sebenarnya itu maksudnya itu kali ya, jam time-nya tuh ke belakang tuh itu. Jadi itu yang terngiang-ngiang terus, itu yang susah move on, itu yang apa namanya, kita kok kayaknya hidupnya atau kebayangnya itu terus gitu ya, bukan di masa sekarang yang harusnya kita jalanin produktivitas kita atau mungkin kita jalan aktivitas sehari-hari kita, tapi dalam menjalankannya itu kita fokusnya tadi ke belakang, fokusnya kayak keinget terus gitu. Atau ke depan tuh cemasnya maksudnya jadi takut, jadi khawatir bahwa ini nanti gimana ya besok, terus kalau kejadian lagi keulang lagi gimana ya gitu. Jadi masih keikat banget tuh masa lalu sama masa depannya terkait isu-isu yang tadi mungkin dikhianati ataupun isu-isu lain yang menyinggung di situ kan di dalam kejadian di situasi itu kan mungkin aja yang dialami emosinya ada banyak, nggak hanya perasaan kecewanya aja tapi mungkin ada perasaan keselnya, ada perasaan nggak terima, ada perasaan nggak semangat. Nah, yang kayak gitu yang jadinya lebih sulit untuk dikelola. Tadi kan saya juga sudah sebutkan bahwa memang kalau ada masalah di balik itu yang belum selesai, tanda kutip ya, belum bisa dihadapi dengan baik, itu memang jadi lebih sulit untuk mengendalikan emosinya. Sebetulnya wajar ketika kita pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan, terus jadi lebih susah untuk mengelola emosinya. Tapi bukan jadi alasan buat kita nggak belajar buat latihan untuk mengontrol atau mengelola yang tadi dengan beberapa trik-trik yang udah tadi saya coba sampaikan gitu sih. Jadi yang pertama diterima dulu. Saya tuh pasti pertama saya bilang terima dulu. Karena kalau kita nggak nerima kita udah nolak duluan, biasanya akan makin susah. Diterima, dimaafkan baik diri kita maupun si pasangan itu, maupun kejadiannya juga kita maafkan bahwa oh ya memang ini adalah kejadian yang harus kita lewati, kejadian yang memang harus terjadi pada diri kita. Mungkin ada hikmah lain yang mungkin kita belum bisa lihat sekarang, tapi nanti Allah bukakan gitu ya. Itu juga mungkin. Jadi kita terima dulu kejadian itu, baru kita berusaha kelola dengan hal-hal yang lain yang tadi. Apakah mungkin kalau lagi muncul emosinya, kita fokus ke fisiknya dulu yang ditahan, tarik nafasnya dulu kah atau apa gitu, sambil perjalanan memang perlu berdamai atau perlu memaafkan diri kita dan juga kejadian itu gitu, mengikhlaskan. Nah itu sebenarnya yang susah, itu PR-nya. Ketika itu udah mulai bisa, biasanya itu perasaan atau emosinya, cemasnya itu biasanya lebih turun tuh atau depresinya gitu. Dan by time gitu ya, by waktu juga sebetulnya kita juga sudah dikasih sama Allah kemampuan untuk healing sebetulnya. Jadi mudah-mudahan juga ketika kita mencoba juga sambil berusaha berproses di waktunya gitu ya, itu mudah-mudahan juga lebih baik gitu. Nanti juga akan ada sesinya ya di hari tanggal 1 kalau nggak salah ya Kak Puri ya, tentang memaafkan diri dan juga orang lain. Mudah-mudahan di situ lebih kena jawabannya. Gitu. Tadi ada lagi Kak Puri? Iya. Ini ada 2 pertanyaan yang agak mirip nih Kak Fida. Bagaimana cara berkomunikasi dengan anak? Ini yang satu ada infonya umur 20 tahun yang susah diatur atau tidak mau diberi saran. Dan juga ada nih yang punya adik laki-laki yang sifatnya temperamental, gampang marah, dan juga gampang banget dibilang, dan sering banget dibilang untuk kontrol emosi, tapi
gimana cara ngebicarainnya ya, gimana cara ngasih taunya, karena dia seringkali nggak mau mendengarkan. Oke oke. Untuk yang pertama kan sebenarnya lebih jelas ya usianya ya, karena setiap usia Mhm. juga bisa beda. Tapi ini dua-duanya udah dewasa lah ya. Untuk yang pertama, kan cara komunikasi sama anak yang memang udah cenderung tadi udah jadi susah diatur gitu, udah susah ngomong, biasanya memang usia yang tadi mungkin ya, ini mungkin aja saya juga nggak tahu persisnya, tapi biasanya kalau kejadian seperti ini dianya juga belum paham apa yang dia rasakan. Itu, apa yang terjadi sama diri dia tuh dia belum paham, gitu. Begitupun juga orang yang dewasa tadi tuh, kan untuk mengenali emosi itu memang gak gampang gitu untuk paham, makanya tadi saya kasih contohnya dengan jelas gitu ya. Terus maksudnya kalau senang gimana, kalau sedih itu apa artinya gitu ya. Jadi mungkin ini juga jadi nyambung ke yang anak tadi ya, yang anak kecil kenapa saya menyarankannya dikenalin dulu emosinya itu dulu aja. Karena memang kalau anak kecil levelnya di situ aja dulu, tahu dia yang penting tahu deh itu emosinya apa, terus kalau lagi kayak gitu dia ngapain tuh dengan jelas gitu. Kalau orang yang udah dewasa, kalau memang dia belum bisa kita kasih tahu dengan hal-hal yang abstrak tadi ya, kayak kamu kendaliin dong, itu susah. Ya kita harus balikin lagi kayak ke anak kecil jadinya mau nggak mau. Oke, kamu kalau misalnya tadi disuruh dikendaliin emosinya, mungkin dia juga nggak tahu cara ngendaliinnya. Kita contohkan atau kita kasih tahu langsung, sebaiknya kamu kalau lagi emosi kamu, menepi dulu ya gitu, atau kamu mengurung diri bukan mengurung, menyendiri dulu ya gitu ya. Jadi kita kasih tahu secara lebih faktual, kalau misal tadi kita juga asertif gitu ya. Kalau misal kamu lagi emosi, saya lebih senang, saya merasa lebih dihargai kalau kamu misalnya, eee ke kamar dulu, terus ambil air wudu gitu, misalnya, ini contoh aja. Jadi kalau misal dia memang belum bisa hal-hal yang kayak, "Kendaliin dong," kendaliin itu kan abstrak ya, kayak gimana Mhm. kendaliin gitu ya buat orang-orang yang belum bisa gitu. Karena mungkin, dari segi usia kan tadi ya, usianya nggak mungkin sama dengan usia kematangannya ya tadi, secara psikologis itu dicoba kayak gitu dulu, sambil selain ditanya kendalikan, tapi ditanya, "Kamu kenapa?" Gitu. Jadi sebetulnya dibantu diajaknya adalah kalau udah dewasa, diajak memahami kenapa, kamu lagi kenapa nih sekarang. Diajaknya digalinya ke situ. Kalau tadi anak kecil kan langsung dikasih tahu ini kamu lagi sedih gitu ya. Kalau dewasa diajak kamu kenapa. Jadi instead of nanya, eee, ayo kendaliin, tapi tanya kamu lagi kenapa sih kayak gini gitu ya. Dan kalau misalnya belum bisa ditanyain pada saat di saat itu juga nggak apa-apa, dicari waktu yang lain. Jadi tadi kita secara konkret dulu, kamu kalau lagi marah, kamu lagi emosi, eee saya menyarankan kamu atau coba ya kamu, ke kamar dulu, coba kamu tarik nafas dulu, langsung dikasih tahu secara faktualnya. Kalau misalnya baru nanti, setelah itu baru kita komunikasikan, "Kamu kenapa?" Gitu, "Apa yang bisa saya bantu?" Jadi posisinya adalah selalu, kalau saya ini terutama sama anak ya, kalau yang tadi kan adik mungkin posisinya agak beda. Kalau sama anak, "Ya udah apa yang bisa mama bantu, bisa Umi bantu sama kamu? Umi nggak seneng, Umi sedih nih lihat kamu," I statement-nya lagi dipakai ya, "sedih nih ngelihat kamu kalau lagi marah tuh banding-banding barang, kan kamu pasti capek ya." Nah empatinya dipakai. Jadi di ditarik bahwa ini tuh kita do it for love gitu. Karena kadang anak juga nggak ngerti kalau, kita ngelakuin ini buat karena sayang. Sayangnya tuh sedihnya tuh kadang gitu anak suka nggak ngerti sampai dia jadi orang tua sendiri baru dia paham, oh ya dia orang tua kita ngelakuin ini karena sayang gitu. Jadi dikasih tahu kayak, "Ini mama sayang sama kamu, pengennya kita sama-sama masuk surga," gitu misalnya. Atau kayak, "Mama nggak tega ngeliat kamu tuh sedih terus, ngeliat kamu banting-banting ban terus, kamu emang nggak sakit kayak gitu, tangan kamu tuh habis loh, mama nggak kuat ngeliat kamu kayak gitu, sedih gitu. Pengennya kamu bisa lebih nyaman sama diri kamu." Nah gitu, jadi dipancing apa-apa yang kalau misalnya setelah itu dipancing bahwa dengan kamu bisa mengendalikan emosi tuh kamu enak loh, kayak mama tuh pengen deh kamu tuh, hidupnya jadi lebih tenang, kan enak ya kamu kan jadi lebih fokus ya ngerjain, segala sesuatunya lebih nyaman ya kamu. Jadi dia juga terpancing gitu kalau ini tuh enak. Sambil kita masuk juga ke hal-hal komunikasinya juga hal yang cair. Jadi nggak cuma kita ngomongin dia kalau misalnya dia lagi emosi aja. Kita deketin dia ke hal-hal yang dia lagi suka. Misal dia lagi main game, kayak main apa sih? Penasaran, mama bisa diajak nggak? Gitu. Jadi masuk ke hal-hal yang dia jadi juga percaya. Dia harus bangun trust dulu supaya dia mau dengerin kita gitu. Harus ada trust-nya dulu. Ketika kita masuk ke hal-hal yang lain, dia jadi ngelihat kan, oh ini ibu saya nggak cuma marah-marah, nggak cuma ngasih saran, nggak cuma mau deket sama saya atau nasehatin, kalau saya lagi marah aja, tapi kalau saya lagi hal yang lain juga dia mau masuk gitu. Begitupun juga kayak yang adik tadi, sambil ini karena dua-duanya sudah dewasa, jadi, perlu dipahami juga bahwa bukan tanggung jawab kita sepenuhnya, terutama yang adik ya,
bukan tugas kita. Kalau orang tua mungkin masih pasti ada rasa bahwa bertanggung jawab gitu ya. Memang perlu juga merasa bertanggung jawab seperti itu. Tapi kalau misalnya adik atau orang yang memang udah usianya udah balik gitu ya, udah di atas, kalau saya sih secara psikologis tuh udah di atas 18 tahun gitu, itu udah tanggung jawab dia masing-masing kan sebetulnya. Kita hanya bisa berusaha dan mencoba dengan cara yang baik gitu. Kitanya juga sebelum ngomong menenangkan diri dulu. Kalau kitanya juga ngomong pada saat itu lagi komunikasi lagi nggak enak gitu ya, itu juga akan susah tuh biasanya buat kita nyampein gitu ya. Gitu, jadi kitanya juga persiapan. Ini mudah-mudahan bisa menjawab keduanya ya, Kak Puri. Iya. Jadi yang paling penting sebenarnya kitanya jangan ikut emosi gitu ya, Kak Fida ya. Jadi Ya, kita bisa kitanya dulu tenangin menyampaikan diri dulu, iya, sambil yang tadi ya dicoba beberapa yang tadi yang ku sampaikan. oke. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Reza Dwi. Assalamualaikum, Kak. Kalau ini yang tadi kan ada pertanyaan mengatasi overthinking nih. Kalau ini izin bertanya bagaimana cara mengatasi panik secara berlebihan? Oke, panik sebenarnya gini, kalau misal panik tuh biasanya ada pemicunya tadi ya, tadi kan takut tuh. Panik itu Mhm, biasanya emosinya dari takut. Biasanya ya, takut bahwa ada sesuatu yang mengancam. Orang yang panik itu tadi lagi-lagi adalah orang yang biasa lebih sensitif terhadap respon-respon yang ada di sekitarnya. Dengar suara sirene atau suara apa dikit langsung alert tubuhnya. Jadi panik itu adalah secara tubuh ngasih tahu ke kita, hei bangun bangun, ada sesuatu yang bahaya, ayo lo siap-siap," gitu. Kamu siap-siap, either kamu, lari, either kamu kabur gitu ya, fight or flight kalau di psikologi, either kamu kabur atau kamu menghadapi gitu. Nah, karena panik itu lebih banyak respon fisiknya biasanya, gemeternya, deg-degannya gitu ya, berlebihannya, jadi saya akan masuk kepada yang fisik tadi dulu. Yang, tarik nafas. Kasih oksigen ke otak supaya bisa ngasih tahu bahwa, "Enggak, sinyalnya salah, ini enggak seberbahaya itu kok. Ini cuma mungkin, kamu salah nih tubuh," gitu, ngasih tahu gitu tuh, bahwa, "Ini enggak lagi beneran bahaya kok," gitu. Ini kan tadi mekanisme pertahanan diri yang dikasih sama Allah ya, which is bagus gitu. Kita tarik nafas dulu, bahkan sampai pasien saya tuh 10 menit bisa dia tarik nafas aja, sampai dia ngatur, oh ya, sampai dia bisa mikir, "Oh ya ini tuh nggak apa-apa kok," gitu, sambil kasih afirmasi positif atau, kalimat-kalimat positif ke diri kita sendiri. Sugesti gitu, "Oke ini nggak apa-apa, yuk setiap hembusan nafas, yuk bismillah," gitu ya, "Ini nggak apa-apa, ini lagi datang aja sih paniknya, mungkin tadi mau dikasih nama," gitu ya, atau "Ini lagi, kemarin kan udah bisa nih ngelalui panik kayak gini, ternyata nggak apa-apa kan," gitu. "Kemarin kan, misal waktu itu panik juga ternyata aku nggak apa-apa, alhamdulillah. Kemarin pas panik juga ternyata aku bisa kok ngelaluinnya." Nah, yang kayak gitu itu juga perlu dikuatin sambil narik nafas, sambil, misalnya bayangin hal menyenangkan gitu. Gitu. Jadi kalau panik yang itunya dulu yang dikuatin justru, oke. gitu. Siap, mudah-mudahan menjawab ya, Kak Mhm. Reza. Untuk selanjutnya, ada pertanyaan dari Rere Rena. Izin bertanya gimana ya Kak cara menyikapi suatu sikap ketidakadilan? Udah coba mengungkapkan namun seakan tidak ada solusi, malah diabaikan dan akhirnya dipendam sendiri. Takutnya lama-kelamaan jadi mental illness, Kak. Yang kayak tadi ya, tadi dipendem mungkin ya. Iya, Jadi merasa nggak adil gitu ya. Sebelum jauh-jauh juga nggak adil adil itu belum tentu sama ya, itu kita harus pahami dulu bahwa, eee, adil bisa jadi kita porsinya lebih sedikit karena atau mungkin lebih banyak karena kita dirasa lebih sanggup. Kita dalam hal ini lebih baik, kita lebih sanggup, lebih bisa mengendalikan diri mungkin gitu ya, lebih dewasa, jadi kita dikasih porsi yang lebih besar, gitu. Di situ dulu kita pahami itu dulu supaya kita juga lebih membesarkan hati kita bahwa, "Oh ya mungkin kalau aku dikasih porsi yang segini karena aku emang bisa, orang lain mungkin nggak bisa," gitu. Terus, yang tadi soal mengungkapkan, kalau memang mau mengungkapkan tapi atau tadi udah diungkapin kali tapi nggak ngerti-ngerti orangnya, ya udah mungkin caranya bukan lewat diungkapkan, tapi mungkin caranya dicontohkan. Yang adil tuh kayak gini loh, sikap aku ke kamu yang kayak gini loh yang adil. Nah sambil bilang, "Maksud aku maunya tuh kayak gini loh." Gitu. Jadi kita kasih contoh juga, tadi kan manusia makhluk sosial juga mencontoh atau meniru dari orang lain. Kalau sampai udah mentok dikasih tahu nggak bisa, kita udah berusaha komunikasi dengan asertif tadi, udah bisa, udah coba pakai statement, udah coba waktu yang tepat, udah coba memahami diri dia juga gitu ya, udah semua dicoba, terus dikasih contoh juga udah nggak bisa gitu. Ya udah berarti emang pelajaran buat kita di sini adalah latihan menerima, latihan bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita, latihan bersabar, mungkin itu pesannya, tujuannya orang ini ada di hidup kita mungkin buat itu, gitu ya, atau tujuan ujiannya tuh di situ gitu. Dan memang bukan tugas kita juga tadi untuk mengubah orang lain, memang kita hanya bisa berusaha dan berdoa gitu ya, bahwa semoga nih orang mau berubah gitu, gitu. Supaya kita yang nggak gondok tentu salurkan gitu, disalurkan ke hal-hal yang
lain tadi, mungkin tadi udah disebut ya, hal penyalurannya bisa ke olahraga, ke yang mana gitu. Tapi kitanya juga udah berusaha dulu. Mudah-mudahan menjawab. Oh ini saya ke-mute ya? Apa enggak? Tadi ada yang Enggak kok, enggak oh enggak, kedengeran. tadi ada yang bilang mute. Iya. Ini untuk pertanyaan terakhir, untuk Ya teman-teman yang terakhir masih ada ya. pertanyaan nanti boleh disampaikan ke saya. Nanti akan saya tanyakan ke Kak Vida dan mungkin bisa dijawab di grup ya. Ini udah jam 11.40, masih mau satu pertanyaan lagi apa? Terakhir Udah? deh, terakhir Terakhir ya. ya? Oke. Ini ada Sudah ya. pertanyaan dari Dewi Andiani. Ini sebenarnya agak mirip dengan yang tadi nih kayaknya Kak Vida. Assalamualaikum Kak, bagaimana cara kita menyikapi orang yang tidak mau mendengar? Padahal treatment dari kita udah mendengar, menasehati, dan juga memberi saran dia. Jadi kitanya udah Oke. komunikasiin tapi orangnya tambeng gitu ya bahasanya. Iya, kalau saya sih mungkin kita udah berusaha tadi, semuanya tadi udah berusaha dulu ya. Kita tanya, "Kalau gitu yang kamu butuh apa?" Maksudnya jangan-jangan bukan nasihat yang dia butuh, bukan kita dengerin yang kita butuh gitu ya. Bukan, saran yang dia lagi butuh. Oke, jadi, ini kan saya udah ngasih saran, saya udah, coba ngasih tahu ke kamu, saya udah dengerin kamu, tapi aku, kok kayaknya kita nggak match-match nih, kok kita kayaknya nggak cocok-cocok nih, kayaknya nggak ada perubahan di kita berdua nih. Apa sih yang bisa saya lakukan? Ya tanya aja apa yang bisa dilakukan, apa yang kamu butuhkan gitu. Di situ Mmm, bisa 2 tuh, bisa jadi kita jadi paham, oh sebenarnya yang dia butuhin tuh bukan itu gitu ya, ternyata dia cuma butuh dicontoh, ternyata dia butuhnya adalah, didiemin aja karena dia lagi memproses diri dia sendiri gitu kan. Kita jadi atau ternyata dia butuhnya dikasih psikolog gitu misalnya, atau ke dokter gitu ya. Mungkin itu bisa jadi juga itu jadi ajang buat dia berpikir bahwa kayak, "Oh ya sebenarnya apa sih yang aku butuh?" Karena bisa jadi dia juga nggak ngerti, "Ya sebenarnya apa sih yang aku mau? Kok aku dinasehatin nggak mau, aku omongin nggak bisa, aku ngomongin baik-baik, dikasih sabar, didengerin nggak mau," gitu ya. Sebenarnya apa yang aku mau? Jadi dia juga diajak berpikir apalagi dia udah gede gitu ya. Apa sebenarnya yang aku butuhin gitu, jadi dia refleksi juga mungkin setelah itu gitu. Dan juga jadi ngegambarin ke dia bahwa again kita care. Itu kan pesannya sebetulnya dengan kita ngasih tahu, kita nasihatin tuh kita mau menolong dia kan. Nah, kita jadi tanya, "Apa yang sebetulnya kamu butuhkan?" Gitu kan kitanya juga jadi lebih jelas gitu ya, dia butuhnya apa. Kalau ntar dia nggak bisa menyampaikan dengan baik, ya udah let it be, jadi ajang dia buat refleksi, kalau gitu, coba dipikirin dulu ya, apa yang supaya aku nolongnya juga lebih enak gitu, supaya bantunya lebih enak gitu. mmm. Oh jadi nggak cuma ngasih saran, nggak cuma nasehatin ya Kak Vida, tapi juga ngasih lihat afeksi kita ke dia gitu ya, bahwa emang kita ngelakuin ini karena kita peduli dengan dia gitu. Yes, gitu, dan kita juga jadi nggak bingung habis itu mesti ngapain gitu. Mhm mhm. Oke, Iya. itu terakhir ya, Kak? Iya, udah terakhir. Terima Oke. kasih, Kak Vida. Pertanyaannya ini, kalau ada yang masih penasaran sama jawaban-jawaban dari Kak Vida, boleh di-chat langsung ke saya via WhatsApp atau via Zoom selama masih on. Nanti akan saya sampaikan ke Kak Vida dan juga saya sampein jawabannya, ke peserta atau di grup. Nggak apa-apa ya, Kak Vida, ya? Oke boleh, atau boleh main-main di @arsanara.id, itu ada Oh, boleh. beberapa tips tentang mengelola emosi juga, tentang parenting gitu ya, sedikit promosi nggak apa-apa ya? Nggak Di apa-apa situ banget. ada banyak tips-tips psikologi, silahkan dicek @arsanara.id, mungkin bisa jadi udah terjawab dari situ gitu ya, Kak Putri. Tapi kalau ada Iya yang nanya juga silahkan, terbuka. iya iya, nanti untuk materinya insyaallah, kita share di grup peserta. Di situ ada juga, aktivitas-aktivitasnya Kak Vida bisa dikepoin di situ ya, Kak, ya? Iya iya iya, Iya, boleh. oke, terima kasih banyak Kak Vida, terima kasih banyak, juga untuk teman-teman yang udah menyempatkan hadir. Maaf sampai overtime 13 menit, Iya sorry ya. kita sudahi sesi hari ini. Mudah-mudahan semua mendapatkan manfaat, yang baik tentunya. Eee, saya minta maaf dari sisi panitia apabila banyak kekurangan. Tadi info di awal kita mau link ke YouTube Kak Vida, tapi Oh ternyata gitu. masih coba-coba masih error, jadi insyaallah diusahain untuk sesi berikutnya. Mudah-mudahan bisa ya, gitu. Ya, saya Nah, juga minta maaf ya Kak Puri ya, kalau ada yang kurang atau ngomongnya kurang kurang gitu ya, aduh dimaafkan. mantep banget padahal Kak Vida tadi. Oke, teman-teman sekalian sebelum kita sudahi sesi ini, kita istighfar dulu 3 kali. Mudah-mudahan Allah ampuni semua, kesalahan yang terjadi selama sesi ini berlangsung. Astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Kita baca doa kafaratul majelis sama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Jangan lupa hadir di sesi berikutnya, insya Allah Ahad depan nanti linknya akan diinfoin lagi Hamin 30 menit gitu, seperti hari ini insya Allah. Gitu ya.
Terima kasih ya Kak Fida. Jangan kapok-kapok diundang ke rumah Isa. Iya, Safety Room. makasih juga loh. Makasih ya semuanya yang sudah hadir Iya. nih. Iya, Sampai akhir. oke. Terima kasih semuanya. Boleh